Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Alhamdulillah, ini di penghujung tahun Syamsiyah. Berarti kita ketemu lagi nanti sudah 2014. Masih tersisa 2 kursi lagi, jadi belum betul-betul full ya nih. Jadi 2 kursi tambahan lagi. Bu Iwana belum bawa pasukan. Mbak Dini ya. Nah ya, bergabung lagi setelah sekian lama off juga kita ya. Ya alhamdulillah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran. Kalau yang disampaikan ke saya itu bagaimana Al-Quran bisa obat galau. Obat galau. Itu bahagianya lah. Maka saya kasih judul lebih besarnya bahagia bersama Al-Quran. Kalau obat galau aja nanti obat sakit berarti kan enggak. Terus obat kecewa enggak mungkin kan, atau obat resah tidak. Nah, kita bikin obat bukan hanya sekedar obat tapi bahagia bersama Al-Quran. Baik, dari sini mohon maaf. Nggak usah angkat tangan. Ada yang belum bisa baca Al-Quran? Berarti semua bisa ya. Karena gimana saya mau ngomong kalau nggak boleh angkat tangan. Tujuh hati saja gitu. Oh gitu ya. Dari sini dari yang bisa baca Al-Quran ada yang mungkin setiap bulan pasti baca Al-Quran. Setiap bulan pasti baca Al-Quran, insyaallah. Setiap pekan pasti baca Al-Quran. Setiap hari pasti baca Al-Quran. Volumenya itu agak menurun. 11 kali insyaallah. Setiap pekan insyaallah. Setiap hari. Dari volume itu ya alhamdulillah, statistik lah itu. Sekarang banyak program, teman-teman menggalak program one day one juice ya, alhamdulillah itu luar biasa ya. Kita mencoba untuk mengikuti tempat yang saya datangi itu Al-Quran menjadi sebuah budaya itu di Kairo ya, dan di Gaza. Kalau tempat lain saya nggak tahu ya. Apakah di New York seperti itu, wallahu a'lam ya gitu ya. Yang jelas kalau Jakarta belum. Kenapa itu Al-Quran menjadi budaya, jadi halte sambil nunggu bis baca Al-Quran. Lalu di rumah makan gitu ya, sambil nunggu hidangan baca Al-Quran. Di tempat-tempat yang membutuhkan antrian, di bank, di kantor pemerintahan, segala macam itu sambil menunggu baca Al-Quran. Sekarang belum. Biasanya kalau di Jakarta sambil menunggu di situ ada tayangan TV. Jadi sambil menunggu sambil nonton TV. Nah ini belum menjadi budaya. Mudah-mudahan lama-kelamaan kita dekat dengan Al-Quran itu makin dekat. Tentu nanti dengan ikhtiar-ikhtiar yang akan kita bahas di sini. Karena orang nggak mungkin ya tak kenal maka tak sayang, bahasanya kan begitu. Tak kenal maka tak sayang. Sejauh mana kenal kita dengan Al-Quran, ya sejauh itu sayang kita dengan Al-Quran. Kalau kita makin jarang dekat dengan Al-Quran, itu berarti belum kenal. Kalau jarang dekat dengan Al-Quran, berarti belum sayang. Kalau belum sayang, itu tanda belum kenal. Kalau sudah kenal, pasti sayang. Kalau sudah kenal, pasti sayang. Untuk menumbuhkan pengenalan itu yang perlu nanti kita lihat lebih dalam lagi. Kira-kira saya sudah sampai pada taraf mana. Nanti saya ingin selepas dari pengajian ini memang betul-betul ada yang
action yang harus kita jalankan itu, sehingga ini bisa betul-betul menjadi praktek. Saya salut dengan teman-teman yang memprakarsai gerakan yang one day one juice, ya, karena dia sudah berani untuk meluncurkan satu tindakan nyata. Itu penting. Kalau di sini mungkin ya kalau nggak harus satu hari satu jus loh, ya. Satu hari 2 jus juga boleh, gitu, ya. Nggak harus satu hari satu jus. Wah, udah selesai nih baca Qurannya satu hari. Pada subuh aja saya sudah 1 jus, Ustaz. Wah, saya kalau ikut gerakan itu saya padahal sehari 5 jus ya, lain gitu. Lain ya, nggak harus begitu. Tapi saya kalau 1 jus, aduh, masih berat, Ustaz. Misalkan masih berat. Yang sebenarnya berat atau tidaknya dilihat kita memanage atau tidak. 1 juz itu kalau Quran yang dari terbitan standar lah kita ambil dari Madinah itu berapa halaman? Berapa halaman Quran? 1 juz 10 lembar 20 halaman. 20 halaman. Kalau seandainya kita bacanya itu setiap sholat, berarti kan 5 kali sholat kan kita sehari semalam tuh. 20 dibagi 5, 4 halaman. 4 halaman setiap sholat. Setiap 4 halaman kita baca, 1 hari 1 juz. Masih kebanyakan 4 halaman, jangan dilihat 4-nya, bagi 2. Bikin 2 halaman sebelum sholat, 2 halaman sesudah sholat. 1, kenapa kita harus baca juga sebelum sholat? Itu minimal pengantar kita tuh, supaya kita bisa sholat itu lebih khusyuk. Udah dapat momen sendiri gitu kan. 2 halaman, nggak lama 2 halaman itu. Iya kan? Kalau bacanya itu standar, 2 halaman itu, kalau 1 halaman 5 menit, 2 halaman 10 menit. Memang bisikannya gede, kalau 10 menit untuk baca Al-Quran itu gede. Kalau 10 menit acara gosip, itu mesti kurang. JKS. JKS itu berapa jam itu JKS? Masa 2 jam? Kalau nggak salah dia dari jam 8 sampai jam 12. Sampai setengah 12 itu bayangin tuh acara begitu aja lamanya luar biasa. Aduh. Iya kan? Ini kita lihat ya, 10 menit loh. 10 menit sebelum dan 10 menit sesudah sholat. Kalau kita mau luangkan waktu, ya 1 juz 1 hari. Masih berat Ustaz? Nggak apa-apa. Nanti kita lihat bagaimana supaya kita bisa merasakan itu. Yang terpenting harus ada dulu di kita. Kita bukan hanya sekedar ingin tahu secara teori, saya pengen tuh apa sih Al-Quran, bahagia bersama Al-Quran atau apa, sebatas masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Kalau tidak ada aksi nyata, kurang memberikan satu kekuatan. Tapi kalau ada aksi nyata, insya Allah. Nah, saya harapkan nanti selepas dari sini, ketika kita tahu ada beberapa aksi nyata yang bisa kita kerjakan dengan Al-Quran. Lanjut, Mbak. Kita awali dengan membahas keutamaan Al-Quran dulu. Aku saja keutamaan, saya sudah yakin lah semua itu pasti sudah tahu tentang keutamaan Al-Quran. Semua sudah tahu, atau ada beberapa yang tahu. Tapi sebelum saya masuk ke Al-Quran, ada yang saat ini masih kesulitan menyelesaikan 1 hari 1 juz? Masih ya, baik. Kan kita diagnosa dulu ya, baik. Kalau seandainya saya tanya, apa yang membuat kita kesulitan 1 hari 1 juz? Ya sempat, berarti waktu ya. Waktunya nggak ada. Kan gitu kan. Tempat tidak tempat, itu waktu. Setuju nggak kalau dengan saya? Sempat tidak sempat perkara waktu kan. Kalau memang nggak ada waktu betul, berarti nggak sempat. Oh, saya nggak sempat nih datang ke tempat kamu. Kenapa? Saya kalau ke tempat kamu harus butuh waktu 2 jam, sedangkan saya hari-hari ini selalu sibuk. Nah, berarti kan kaitannya dengan waktu ya kan. Kira-kira ada nggak 10 menit untuk Al-Quran? Ya setengah jam dah, setengah jam aja langsung dipukul rata seluruhnya setengah jam. Kalau Hasanah kan setengah jam ya. Nah, di lain itu setengah jam, mungkin waktu duha kita, waktu apa kita mungkin nggak ke arah 1 juz mungkin, tetapi bisa nggak meluangkan waktu segitu. Kalau seandainya tadi alasannya sempat, alasannya nggak sempat. Kalau alasannya nggak sempat berarti kaitannya dengan waktu. Ya kecuali kalau kita memang manusia super sibuk, bahkan di kendaraan umum pun kita kerjakan sesuatu. Ya, gitu.
Tapi kalau seandainya kita masih ada waktu untuk naik kendaraan umum, masih ada waktu untuk ngantri, entah ngantri di bank, entah ngantri di salon, entah ngantri di mana lah, pokoknya ada waktu ngantri. Kita habis kerja nih, nah kita lihat dulu nih, kita habis kerja. Biasanya kalau hari libur, nah kita ambil hari liburnya. Habis kerja, habis sapu-sapu rumah segala macam, atau bapak-bapak habis cuci mobil dan lain sebagainya, santai nih, ya santai. Waktu luang udah waktu luang di meja ada handphone, ada remote, ada Quran, yang dipegang mana? Ini udah waktu luang loh ya, waktu senggang ini ya. Udah kan kita udah kerja, udah santai nih, udah selesai. Kita udah pengen leyeh-leyeh lah gitu ya. Kita udah pengen bersandar santai. Ya. Di meja kita itu ada remote, ada handphone, ada Quran yang kita pegang. Ada handphone, ada remote ya. Tapi survei membuktikan sedikit yang pegang Al-Quran. Minimal update status dulu lah ya. Kan gitu ya. Oke. Nah, oke, masalahnya sempat berarti waktu. Ada yang lain? Kenapa kita tidak bisa menyelesaikan satu hari ini? Satu. Ada hal lain? Semangatnya nggak ada. Semangat kurang. Semangat kurang. Ya. Di situnya kurang. Karena kalau dilihat waktu sih, insya Allah mungkin ada, tapi semangatnya itu kurang. Semangat kurang. Kalau mau bertarget yang lain, misalkan pekerjaan gitu ya, wow semangat itu. Ya. Misalkan gitu ya. Berarti ini ada sesuatu yang lain di Al-Quran. Kenapa dia tidak bisa membuat kok semangatnya? Kalau ditanya apa sebabnya Al-Quran kurang memberikan satu faktor semangat untuk diri kita. Virus di kita ini virusnya kuat. Virus tidak cinta dengan akhirat itu kuat. Dalam ibadah pun itu merasuk virus itu. Coba saya kasih pertanyaan. Sholat sunnah yang paling favorit di tempat kita sholat sunnah apa? Duha. Kenapa sebabnya? Rezeki. Kayaknya melancarkan rezeki. Itu favorit. Sholat sunnah duha itu favorit. Alasannya karena melancarkan rezeki. Coba kalau seandainya yang 4 rakaat, ada sholat sunnah yang juga sama kuatnya dengan itu. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, 8 rakaat sekitar duhur. Ada yang banyak mengerjakan? Enggak. Kenapa? Karena keutamaannya itu dia akan dihapus dosa-dosanya. Dihapus dosa-dosanya jauh. Iya. Susah itu kalau cerita dihapus dosa itu susah. Lebih senang dihapus dosa atau dimudahkan bayar hutang? Ya. Apalagi 4 rakaat sebelum asar, nggak ada orang lihat ini. Kenapa? Karena 4 rakaat sebelum asar itu jaminan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, rahimallahu mura'at. Seseorang itu akan dirahmati oleh Allah. Sholat qabla al-asr 4. Sholat sebelum asar 4 rakaat. Apaan? Dirahmati. Kalau redaksi hadisnya diganti, kalau redaksinya diganti tadi kaitan dengan utang misalnya, yang sholat 4 rakaat sebelum asar dijamin dimudahkan bayar hutang. Wow, rame. Itu pasti rame. Atau yang sebelum duhur target dia tercapai misalnya. Oh, itu rame. Bahkan mungkin ada majelis sebelum asar. Kalau sekarang kan baru majelis duha aja ya. Majelis sebelum asar. Padahal coba nanti dicari dalilnya. Sholat duha yang kaitannya dengan rezeki itu, saya belum ketemu dalilnya. Saya nggak tahu dihembuskan dari mana ya. Saya belum dapat aja nih, coba kalau saya ada yang bikin gitu kan. Yuk sholat sebelum asar dikaitkan dengan rezeki juga. Itu mungkin ramai. Ada majelis sebelum asar. Gitu. Sebelum maghrib, apalagi sebelum maghrib. Karena hadisnya Rasulullah SAW mengatakan salat qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib in syi'ta. Kalau kamu mau salat sebelum maghrib, salat. Salat sebelum maghrib, salat sunnah maksudnya bisa. Salat. Kalau mau. Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Oh, lebih lagi nggak ada. Orang yang ada, ya, ini iming-iming. Jadi iming-iming dunianya sampai seperti itu. Masuk dan merasuk ke ibadah. Saya sengaja tanya yang sholat favorit itu.
dari tempat yang pernah saya tanyakan sampai sekarang belum meleset dari duha. Itu belum meleset. Sholat apa yang paling favorit? Nggak usah saya arahkan ke rezeki nih. Sholat apa yang paling favorit? Duha. Lupa yang jawab berapa, tapi ada kalimat duha itu. Kenapa? Rezeki. Nah ini yang harus kita kembalikan lagi. Jadi virus itu memang kuat, sangat kuat ke kita. Jadi ada yang kaitannya dengan rezeki begitu itu cepat. Tapi kalau seandainya yang lain itu terkadang stimulus yang langsung mengangkat kita ini kurang. Diampuni dosa kurang. Kenapa? Ya mungkin dia merasa manusia yang sedikit dosa. Nah, ya, dosa Ustaz. Aduh, kalau dosa sih saya udah cukup lah. Harta yang belum gitu ya. Dirahmati Allah. Ya Allah, dirahmati Allah. Bentuknya apa Ustaz? Bentuknya itu naik jabatan apa tambah pendapatan? Nah itu baru nah itu nanti tolong kita coba aja. Saya tanya pertama begitu, sudahkah kita berhasil untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran? Kalau belum, kira-kira apa sebabnya? Oh ini belum. Nanti kalau dari situ baru nanti kita bisa petakan berikutnya. Bisa petakan berikutnya. Tapi itu harus tahu dulu, kenapa sih sebabnya saya kok jauh dari Al-Quran. Pertanyaan berikutnya, kalau kita baca Al-Quran, apakah hati kita bahagia? Jujur gitu. Kita baca Al-Quran nih, apakah langsung nyes hati? Ada perasaan bahagia nggak baca Al-Quran? Entah berapa persen lah, bahagia nggak? Bahagia ya, nah ini tanda orang beriman. Gitu ya. Berbahagia kita, ya Allah alhamdulillah saya kalau pegang Al-Quran, baca Al-Quran itu bahagia. Bahagia mana dengan pegang uang 50 juta? Loh. Bisa diukur kan? Nggak usah 50 juta lah, 2 juta aja beda. 2 juta nih, duit uang dengan Al-Quran itu lain. Wajah itu cerahnya itu lain. Cerah habis baca Al-Quran atau cerah habis dapat rezeki sekian. Ya kan, ya rata-rata ya cerah kalau habis dapat rezeki. Senyum itu bisa istilahnya itu dua apa gitu ya, 2 senti gitu. Senyum itu bisa betah gitu. Kalau baca Al-Quran belum tentu. Nah maka ini yang harus kita lihat. Kalau ada sesuatu yang baca Al-Quran ini biasa aja. Hati lagi misalkan hati lagi galau, baca Al-Quran bukan hilang galaunya. Nah, tambah galau lagi. Apalagi kalau Al-Qurannya kecil, mata saya buram. Udah, makin gak bisa. Iya kan? Nah, itu harus dideteksi dulu karena hal itu adanya di hati. Kalau tidak diurai satu persatu ya sampai kapanpun kita tidak bisa menjadikan. Nggak ampuh, saya katakan nggak ampuh kalau seandainya. Contoh, sebentar lagi saya akan bacakan keutamaan Al-Quran. Tapi nggak ampuh kalau tidak diterima dengan hati yang sudah sehat. Ya seperti tadi kan, untuk sholat itu nggak ampuh. Untuk dikatakan diampuni dosa, dikatakan dirahmati Allah, ya itu nggak ampuh. Jadi harus ada sesuatu dulu yang harus kita perbaiki di sini. Harus kita perbaiki di sini. Lanjut. Keutamaan Al-Quran kita baca. Apa itu keutamaan Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah sudah memberikan satu pengertian kepada kita. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran terhadap apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang turun sebelumnya dan merupakan ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Paham? Nggak paham kan? Nah, biasanya nggak paham. Gimana? Enak. Saya Ustaz, sebabnya mungkin karena saya tidak paham artinya. Ya udah baca terjemahannya. Baca terjemahannya tambah pusing saya. Kita lihat di sini wa anzalna ilaikal kitab. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, aku turunkan kepadamu, kepada Nabi Muhammad maksudnya, Al-Kitab, Al-Quran bil haq, dengan benar.
Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu panduan dulu. Al-Qur'an itu benar. Maksudnya apa? Dari semua segi. Lihat saja apa-apa yang ada di Al-Qur'an, kalau seandainya ada sesuatu yang bertentangan dengan apapun juga, baik dengan sosial, kemasyarakatan, baik dengan ilmu pengetahuan, baik dengan apapun juga, maka itu sudah dijamin oleh Allah tidak akan terjadi. Nggak ada terjadi. Satupun di dalam Al-Quran itu bertentangan dengan apapun juga, dari tatanan hidup kemanusiaan ini, itu tidak akan pernah terjadi. Nggak mungkin Al-Quran itu bergesekan. Ada manusia yang ragu, ada manusia yang ragu banyak, ya. Tetapi keraguan itu dihilangkan dulu dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haq. Aku turunkan Al-Qur'an ini dengan hak. Jangan sampai ragu kita dengan Al-Qur'an. Kalau ada sesuatu yang membuat kita ragu, maka kita harus balik dulu ke sini. Kita nggak akan mungkin bisa menjadikan Al-Qur'an itu obat galau, ya. Nggak akan mungkin menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber kebahagiaan kalau kita masih ada keraguan. Dan Al-Quran itu bukan lotre. Ada beberapa ustadz yang mengajarkan kalau kamu lagi galau. Kalau saya pelajarannya begitu gampang nih. 10 menit selesai pengajian kita. Dia bilang kalau kamu lagi galau, ambil Al-Quran. Al-Quran. Ada yang bawa. Contoh, ya. Ini contoh ini aja. Misalkan ini Al-Quran. Kamu lagi galau. Diajarkan doa oleh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Apa gitu doanya, intinya yang saya buka ini petunjuk. Bukan. Pokoknya terserah di halaman berapa. Nah, dia baca. Nah, disinilah petunjuk. Saya tidak mengatakan begitu karena wallahualam benar apa enggak ada dalilnya dari Rasul. Lagi berantem sama istri. Ya Allah, berikan petunjuk. Mau kan? Enggak, Andisa ya suruh nikah lagi. Hancur kalau begitu caranya gitu. Ternyata sengaja udah dibenerin dulu, pokoknya dibikin lah, dilipat supaya bukanya di sana. Nggak boleh, nggak bisa. Al-Quran bukan lotre, ya. Al-Quran bukan lotre. Masalahku lagi di sini, masalahku lagi di sini, masalahku lagi. Nggak boleh kayak gitu, karena Al-Quran bukan lotre. Al-Quran itu keseluruhannya harus kita sadari dulu hak benar. Maka rugi nih kalau saya bilang, kita sebagai Muslim yang menyatakan diri bahwa kitabnya Al-Quran, tapi untuk Al-Quran masih sebatas apa ya? Bahagianya itu ketika dengar lagunya yang enak. Gitu. Ada orang itu yang masya Allah, saya kalau lagi ada kejadian umroh, Allahu Akbar. Sebelahnya lagi kulit hitam, Allahu Akbar. Sebelah itu Cina, Allahu Akbar. Sebelahnya lagi Jawa, Allahu Akbar. Imam baca dengan suara yang luar biasa. Tiga-tiganya nih, yang hitam, putih, sawo matang, nangis semuanya. Nangis. Luar biasanya Al-Quran gitu kan. Karena dengar bacaan imam. Begitu ditanya terakhir, ngapain tadi nangis? Pada nggak tahu. Kenapa? Bacaan imamnya. Imamnya nangis, kita ikut nangis. Yang satu keinget rumahnya. Yang satu keinget anaknya. Yang satu keinget pekerjaannya, ya Allah, 9 hari ditinggal umrah, pulang bisa lari sana gitu. Macam-macam. Ya. Gitu. Jadi saya katakan kalau kita tidak bisa membuktikan ini rugi. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan ini tantangan dari Allah. Wa anzalna ilaika al-kitaba bil haq. Aku turunkan kepadamu Al-Qur'an itu dengan hak, dengan benar. Maka kalau kita muslim yang mengatakan kitab saya Al-Qur'an bukan sebatas kita bawa, kita baca, ya, tapi kita coba buktikan betul. Kalau bisa Al-Quran itu sesuatu yang memang luar biasa. Kita yakinnya itu 100% dengan hakul yakin. Dengan apa yang ada di sana. Musaddiqan lima baina yadayhi, dan itu sebagai tanda untuk salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu sebagai mukjizat. Ya, disebutkan di sini sebagai mukjizat Nabi. Jadi Nabi yang turun itu pasti membawa mukjizat. Nabi Muhammad mukjizatnya yang terbesar adalah Al-Quran. Mukjizat yang terbesar Al-Quran. Kalau orang itu kadang-kadang rame ketika ada belajar ilmu-ilmu yang dianggap karomah. Maksudnya gimana? Kamu nggak saya jadi apa? Ilmu kebal. Ini bagi security, langsung tergoda. Oh iya, ada maling baca kamu nggak muat. Oh itu semangat. Ada satu lagi yang mengatakan, kamu mau nggak? Saya ajari ilmu apa? Penglaris. Buat siapa ini? Biasa.
Pedagang, oh semangat. Kamu enggak? Saya ajari ilmu pengasih. Buat siapa nih? Ayo. Ya begitu, ini kan kelihatannya sesuatu wah gitu kan. Orang itu sekarang kan kalau orang yang punya begitu itu dihormati kok. Betul. Ponari itu ngapa sih dia sampai keluar di TV? Karena nyemplungin batunya itu bisa nyembuhin orang gitu. Orang disebut itu karomah tuh, sakti. Orang yang begitu disebut sakti. Apalagi kalau ada orang terbang. Show gitu. Ada terbang di sini ngeliat gitu kan. Itu masih didatangin itu sama orang gitu ya. Aneh itu. Kenapa? Karena dianggap sakti. Orang bilang kita harus tahu sebenarnya ini Al-Qur'an itu mukjizat yang ada pada diri kita. Dan zamannya udah bukan begitu lagi. Zaman akhir zaman itu yang sakti bukan begitu lagi. Bukan. Kalau cuma terbang itu bukan satu kesaktian itu biasa. Gampang kalau mau terbang, tinggal beli tiket aja bisa kita terbang. Mau jalan di atas air gampang, tinggal naik kapal laut kita bisa jalan di atas. Nah, itu udah bukan sesuatu yang wah lagi yang seperti itu udah biasa. Maka yang diturunkan di akhir zaman oleh Allah adalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu di dalamnya isi yang ada di dalamnya itu yang luar biasa. Hanya kita sudah sampai pada taraf itu atau belum, gitu kan? Ataukah masih hanya taraf membaca? Ya kan? Sehingga membaca ketika dia merupakan sesuatu aktivitas yang berat, terbebani. Aduh Ustaz, ya Allah, lama banget 1 juz ya. Kita udah ditetesin 2 kali. Ya, ngantuk atau apa gitu kan. Ya, nggak bisa kalau dia membuat itu menjadi sebuah beban ya susah. Itu yang harus kita pahami dulu ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aku turunkan Al-Qur'an itu seluruhnya benar." Kalau yang lain banyak yang salah, tapi Al-Qur'an seluruhnya benar. Tinggal kita buktikan dari kebenaran Al-Qur'an yang ada. Lanjut. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 1 dan 2 nih. Kita hafal semua alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Saya sih yakin kalau yang ada di dalam sini nggak ada yang ragu secara isi, ya kan? Nggak ada. Saya ragu Ustaz dengan Al-Qur'an tuh. Saya kira bukan 30 juz ya. Saya kira 32 juz saja. Oh, sudah khatam 30 juz. Atau sudah hafal 30 juz, berarti tinggal kurang berapa juz lagi. Nah, itu ya. Orang yang nggak tahu sama sekali tentang Al-Qur'an. Saya kira kalau yang di sini nggak seperti itu. Nggak ada yang ragu dengan kebenaran Al-Qur'an itu, nggak ada yang ragu. Tapi nggak ada yang yakin. Gimana? Ragu sih enggak. Tapi yakin juga enggak. Setuju nggak dengan kalimat saya? Saya yakin kalau yang di sini ini nggak ada yang ragu dengan Al-Qur'an itu, nggak ada yang ragu. Tapi yakin juga enggak. Ada yang setuju nggak dengan kalimatnya? Tidak ragu, tapi tidak yakin. Ada yang mau komentar? Nggak ragu, tapi nggak yakin. Tidak ragu, tapi belum ngerti. Tidak ragu, tapi belum ngerti. Belum paham. Karena belum paham itulah sehingga jadi tidak yakin. Tidak yakin ini karena tidak ragu, bukan ingkar ya. Bukan ingkar. Tidak yakin di sini bukan ingkar. Kalau yang ingkar tadi ragu, ini dia tidak ragu, tapi tidak yakin. Sebabnya tadi karena belum ilmunya belum kuat ke sana. Ilmunya itu belum ada. Alasannya di situ. Kalau mau belajar Al-Qur'an terjemah tadi saya katakan gitu kan. Baca Al-Qur'annya beruat, tambah terjemahannya malah tambah pusing. Wah, nggak tahu saat ini bahasa tahun berapa ini gitu kan katanya. Saya bikin baca terjemahnya bukan tambah paham tapi tambah. Kalau seandainya kita harus meluangkan waktu dengan datang ke satu tempat, lebih lagi bacanya tidak sempat, apalagi kalau seandainya kita datang untuk pengajian Quran khusus, lebih tidak sempat lagi, ya kan? Maka kalimat tidak ragu tapi tidak yakin ini karena ilmunya saja yang belum. Dan malam ini harus terpecahkan, gitu, ya. Ketidakyakinannya itu harus dipecahkan. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, namanya petunjuk itu dipakai. Kalau nggak dipakai bukan petunjuk, hanya hiasan. Ada orang itu yang Al-Qur'an itu waktu akad nikah aja. Saya terima nikahnya dengan mas kawin Al-Qur'an 100 eksemplar tunai.
Tapi begitu ke rumahnya ada Al-Quran nggak? Al-Quran di mana ya tadi? Wah saya nggak tahu deh. Dulu saya ingat habis nikahan masuk box semua gitu kan. Ya nggak bisa jadi petunjuk. Petunjuk itu kalau lagi ada masalah pulangnya ke Al-Quran. Kan petunjuk. Kalau Al-Quran disuruh jadi GPS nggak mungkin. Saya mau ke Glodok nih, buka Al-Quran, petunjuk jalannya kemana ya? Nggak ada begitu. Tapi petunjuk untuk kehidupan. Ya kalau seandainya kita tadi ya, saya katakan belum yakin. Kalau seandainya kita lagi ada masalah, tanyanya nggak ke Al-Quran berarti belum petunjuk. Di Al-Quran sudah ada indeks itu. Indeks sedang sedih misalnya. Tapi melihatnya ke Al-Quran, jarang. Sedang, apalagi biasanya sih, masalah manusia itu apa aja ya? Sudah kayak lama nggak bergaul dengan manusia. Bergaulnya dengan dokter hewan. Ya apalah terserah ya, semua yang dari kita saya lihat lah wajahnya ini wajah galau gitu ya. Pasti ada masalah, nggak ada manusia nggak ada masalah kan nggak ada kan, apalagi akhir tahun. Ya. Mungkin tekanan pekerjaan yang begitu berat harus laporan ya. Yang target belum tercapai ya, yang mau ngisi akhir tahun anak ngajak jalan-jalan belum ada duit ya. Macam-macam kan, apa-apalah itu bentuknya kan orang sudah, apalagi belum nanti resolusi 2014 macam-macam kan. Kita balik nggak ke Al-Quran, itu masalahnya di situ. Balik tidak ke Al-Quran. Kalau seandainya tadi sudah dikatakan tidak ada keraguan padanya, ya saya nggak ragu. Tapi karena kita nggak balik ke Al-Quran, jadi kata-katanya menjadi tidak yakin dengan Al-Quran. Gitu. Tahapannya itu kayaknya kita ini baru sekarang ini yang penting baca, ya kan? Baca, pokoknya baca aja. Bagus, bukan tidak bagus ya, lebih bagus daripada yang tidak baca. Ya. Jadi lebih bagusnya tapi dari yang tidak baca. Gitu. Kita kan pingin yang lain lagi, lebih dari itu lagi. Gitu. Kalau belum seperti ini, saya yakin Al-Quran belum bisa menjadi petunjuk. Dan kalau Al-Quran belum menjadi petunjuk bagi kita, maka kalimat takwa atau predikat bertakwa kita jadi kurang. Gitu. Kita jadi kurang. Kalau mau, mulai dari sekarang saja Al-Quran itu kita coba jadikan. Indeks ada kok di sana kok, semuanya ada. Iya kan? Saya lagi mau apa nih? Lagi butuh apa nih? Ya? Lagi ingin apa nih? Lagi menghadapi masalah apa nih? Buka Al-Quran nih. Kalau sudah mulai itu sedikit ya, pastinya nggak bisa langsung, dikit aja. Kalau semuanya ada di sana, insya Allah. Kalau semuanya kita buka di sana, insya Allah itu akan memberikan satu keyakinan lagi. Jadi nggak ada fungsinya kita misalkan obat galau kalau hanya sebatas kita masih enak mendengarkan senandungnya saja enggak. Kalau mau suaranya itu enak banget, merdu, ya sama dengan dengerin lagu. Ketenangan kita bukan bersumber dari Al-Quran sebagai petunjuk, tapi lantunan lagunya itu yang entertain jadinya. Kita nggak kayak gitu loh, nggak ke sana. Tapi Al-Quran itu sebagai petunjuk. Gitu. Begitu baca Al-Quran, mantap hatiku. Bismillah ya Allah, yakin. Wah, gitu. Ya, Bismillah, yakin. Oh. Lagi berantem suami istri, suaminya baca Quran. Bismillah ya Allah, yakin. Ma, assalamualaikum. Nah, gitu loh. Jadi ada actionnya habis itu. Ya, kenapa? Karena yakin apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini, ya. Semua 30% dari Al-Quran itu, ya, nanti bisa dilihat oleh teman-teman. 30% dari Al-Quran itu cerita. 30%, bukan kecil itu. 30% dari Al-Quran cerita, dan semua cerita kehidupan manusia itu ada semua di sana. Ada semua di sana. Mau kita sebutin masalah kita apa? Di Al-Quran itu semua udah ada itu. Saya lagi punya masalah begini, ada nggak ceritanya di Al-Quran? Ada. Kalau ada ceritanya, ada solusinya di sana. Ada ceritanya, ada solusi. Jangan kalah dengan film. Orang tuh kadang-kadang kalau habis nonton film yang tadinya lagi sedih gitu, tuh filmnya itu memotivasi jadi kayaknya itu tambah tegar lagi segala macam. Ya, masya Allah, silakan. Ya, salam. Masih muat ya? Wah, alhamdulillah. Langsung di sini, Mas. Di sini. Oh bisa. Tapi nanti nggak muat. Nah, silakan. Ya. Sudah di kursi masing-masing kan? Tiketnya jangan lupa. Ya, ini yang kita ambil nih. Nggak bisa jadi obat galau minimal kalau kita ambil. Kalau seandainya kita baca Al-Qur'annya belum untuk sana. Jadi jangan sampai kita dapat predikat aja itu. Saya tidak ragu, tapi tidak yakin.
tidak ragunya dengan hati, tidak yakinnya dengan amalan nih. Jadi kita nggak ngamalin itu, nggak buka, nggak segala macam. Yang sering dibaca saja kadang-kadang nggak tahu loh isinya apa. Ada ibu-ibu itu yang setiap malam Jumat baca Yasin. Belum lagi kalau pengajian baca Yasin lagi. Tapi begitunya, Yasin isinya apa? Nggak tahu. Pokoknya enak aja kalau kita baca rame-rame. Kan berarti bukan nggak benar ya. Tapi ini kurang pas ketika Allah mengatakan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Petunjuk harus jadi petunjuk dulu. Petunjuk itu ya yang bisa memberikan guidance ke kita. Ini mau kemana nih, mau ngapain nih segala macam. Itu ya, lanjut. Nggak Fairuz. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 52, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tulisan Arabnya agak kacau nih ya berarti ya. Kurang bisa kurang pas di tulisannya begitu. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan di sini, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Qur'an dengan perintah dari kami. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apa-apa tentang kita. Mahwal kita ya. Dan tidak pula mengetahui apa itu iman. Tapi menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan siapa saja yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada yang lurus. Al-Quran ini penguat saja dari Al-Baqarah yang tadi saya sebutkan ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kamu sebelum ini tidak tahu apa itu iman, apa itu Quran, kamu nggak tahu. Tetapi setelah kami turunkan ini, ada cahaya yang masuk ke dirimu. Sehingga kamu bisa menjadikan itu sebuah petunjuk. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu masuk Islam bukan dengan satu Al-Quran, enggak. Dengan beberapa ayat di Al-Quran. Kok bisa ya kayaknya cerita gitu, begitu dengar itu langsung gemetar, ya, pedangnya langsung jatuh segala macam. Apa itu sihir? Enggak. Tapi karena dia tahu betul isi yang ada di dalam itu. Dan demi Allah, kalau seandainya kita tahu apa yang kita baca itu, bukan sesuatu yang tidak menggetarkan hati. Bukan sesuatu yang tidak menggetarkan hati. Ini pribadi gitu ya, kalau lagi apa gitu kita baca Al-Quran itu bukan sesuatu yang tidak menggetarkan hati. Al-Quran luar biasa. Luar biasa. Hanya satu tadi kan, kita mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Kalau enggak, ya cuma lewat-lewat aja. Lama-lama baca capek, sama kayak kita baca novel bahasa Inggris gak tahu artinya. Satu halaman aja udah taruh ya, atau baca majalah yang koran yang bahasa Inggris itu apa? Jakarta Post. Kalau nggak tahu artinya saya juga pernah. Naik Garuda, GEC sama pegawai. Begitu masuk kan dibagi koran biasanya. Mungkin tinggal itu dia bilang, tapi ini Jakarta Post Pak. Wah, ketahuan bukan saya nggak bisa bahasa Inggris. Tapi kan saya bisa lihat gambarnya. Oh iya, gambarnya kan nggak bahasa Inggris. Aduh, udah ketahuan. Jadi di sini kita lihat ya, untuk menegaskan kembali Al-Quran nggak bisa jadi cahaya kalau seandainya kita tidak bisa memahami itu dengan baik ya. Saya tidak akan berbicara panjang lebar Al-Quran sebagai ini, Al-Quran sebagai itu. Kembali dulu kepada kita, sejauh mana kita bisa berinteraksi dengan dia. Ada seorang psikolog terkenal, nomor 1 di dunia misalnya. Bayangkan, dia adalah seorang psikolog, orangnya sangat bijaksana ya. Kalau orang ngomong dengan dia itu, ya Allah, semua masalah itu jadi hilang. Ya, langsung terobati gitu. Karena dia kekuatan kata-katanya yang bisa merasuk ke hati. Tapi lagi-lagi tadi, psikolognya orang Korea. Kita nggak bisa baca bahasa Korea. Manfaat nggak kita ngomong sama dia? Dia udah, Masya Allah dengan wajahnya. Dia kita terpesona, tapi terpesona dengan wajahnya. Wah, iya. Tapi raut mukanya. Kalau dia tanya, paham? Enggak. Iya lah ya. Iya kan? Nah itu kita dengan Al-Quran seperti itu. Seperti yang tadi dengan psikolog tadi kan. Wah, raut mukanya itu udah, saya lihat mukanya aja udah tenang Ustaz. Wah, gitu. Iya kalau melihat mukanya aja udah tenang, apalagi kalau paham yang dia omongin. Ini enggak, saya melihat mukanya aja, tapi artinya enggak tahu. Biasa yang kalau umroh itu kan biasanya ada pengajian gitu, di beberapa tempat. Kalau orang Arab ngasih pengajian itu kan ada beberapa yang mimik mukanya itu memang betul-betul main gitu. Ada beberapa jamaah yang pada-pada, saya lihat ada jamaah saya di sini, kok nggak ngomong dia bisa bahasa Arab ya. Selesai itu. Di sini juga
Oh iya Ustaz. Kuat 1 jam itu antara maghrib sampai itu. Begitu tanya, paham? Enggak. Senang ngelihat mukanya. Ya, itu yang kita tidak kita ambil kan. Boleh tanya? Iya, silakan. Ya. Jadi kalau baca Al-Quran itu sebenarnya kita baca Arabnya aja, atau kalau kadang-kadang kan saya baca terjemahannya aja tuh, Arabnya nggak terlalu ini, tapi saya misalnya surat ini sebenarnya apa sih gitu, saya baca terjemahannya itu baca Quran ini. Baik. Gimana nih? Yang mana yang lebih baik? Baca Al-Quran Arabnya atau baca terjemahannya? Baca Al-Quran harus baca Arabnya. Jangan baca terjemahannya. Baca Al-Quran harus baca Arabnya. Dan harus paham arti. Harus paham artinya. Ya kalau kita baca nggak paham artinya, boleh dengan cara terjemahannya, boleh dengan cara yang lain. Tapi kalau seandainya kita nggak paham artinya, ya sekali lagi, mana mau berikan masukan semangat itu, saya yakin itu 80% orang Indonesia lemahnya hanya di situ saja. Kenapa kok tadi ya di tempat-tempat lain itu yang saya sebutkan tadi, dia sanggup untuk baca itu, karena ya dia paham artinya itu, dia paham. Tapi orang Indonesia, waduh, luar biasa ya, juga bahasanya lain, ya kan? Jadi mana yang dibaca terjemahannya? Jangan baca Al-Quran terjemahannya. Saya sudah hafal 1 juz terjemahannya. Enggak, jangan terjemahan. Al-Qurannya, karena yang punya berkah, yang punya keutamaan di bahasa Arab. Dan harus paham artinya. Gitu ya. Masih begitu nggak apa-apa. Nanti saya terakhir harus sudah mulai senyum ya. Karena saya kasih solusinya. Saya nggak mau kasih masalah aja tanpa solusi ya. Tapi itu dulu. Baca Qurannya, Arabnya, dan pahami artinya. Ya. Saya sih mau share pengalaman saya aja. Jadi kalau saya nih download MP3-nya, ada satu ustaz yang rajin bikin tadabbur Al-Quran. Jadi dia bilang mulailah dari juz amma dulu, karena itu yang sering dibaca pas sholat. Jadi seenggaknya pas sholat tuh tahu artinya gitu. Nah saya juga minta ustaz-ustaz ini bikin tadabbur dalam bahasa Indonesia, karena ini dalam bahasa Inggris sih. Jadi kalau ada orang kalau ada orang tanya, minta dong bahasa Inggris gitu, dan ngomongnya cepat lagi gitu. Ya ustaz ini ya bikin bahasa Indonesia. Betul. Di YouTube ya itu ya. Dia punya, jadi kayak jamaahnya dia tuh bikin volunteer, bikin MP3-nya terus gratis download, silakan mau download, mau podcast, mau banyak. Ya. Kalau di dalam bahasa lain memang iya, di dalam bahasa lain itu ada. Kalau untuk yang bahasa Indonesia ada beberapa teman-teman yang sudah jalan juga ada di YouTube ya. Tapi memang sekarang dikeluarkannya di YouTube. Saya saat ini sedang ada sedang ada kerja ya, tapi bukan Al-Quran, karena Al-Quran sudah ada beberapa teman. Kalau yang untuk yang seperti itu ya kita kerjakan sekarang dari kitab Adabul Mufrad yang cuma 4 menit, 3 menit, 4 menit, 3 menit di YouTube bisa dilihat. Tapi kalaupun tidak ada itu, beban untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk tidak lepas dari diri kita. Karena itu bukan sesuatu yang sulit. Taruhlah kalau nunggu ustaz kelamaan ya, lama banget ustaz rekaman misalkan ya. Tapi bukan berarti itu kewajiban untuk diri kita untuk enggak. Nanti kita lihat lagi abis ini ya. Iya. Itu kenapa di ayat itu dengan perintah kami bukan perintahku? Baik. Ada kalimat kami dan aku di dalam Al-Quran yang semuanya menunjukkan kepada Allah. Hanya kalau kami, itu Allah dengan perantara lain. Contoh, kami turunkan ke bumi ini hujan. Kami berikan kepadamu rezeki. Kami. Ini asalnya dari Allah dengan perantara yang lain. Kalau rezeki kan nggak mungkin kita setiap pagi ada wesel langsung dari Allah gitu kan. Terus gitu kan nggak ada. Kan harus dengan perantara yang lain kan. Entah perantara kerja, entah perantara apa. Itu kalimat yang dengan kami. Tapi kalau dengan aku, itu hak prerogatif Allah sendiri. Jadi tidak ada perantara, baik itu malaikat Jibril tidak ada perantara di sana, baik itu makhluknya yang lain tidak ada perantara di sana, baik itu yang itu bedanya antara aku dan kami. Ya, kita lanjut dulu lagi. Dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Al-Quran itu bagi orang yang miskin rahmat, Al-Quran itu sebab untuk bisa menjadi rahmat.
Bagi orang yang penawar keburukan, yang lagi sedih, penawarnya ada di Al-Quran. Yang lagi gundah gulana, penawarnya ada di Al-Quran. Tapi bukan Al-Quran, aduh saya lagi sedih nih, akhirnya Al-Quran di fotokopi, dicelupin di air, diminum, hilang sedihnya. Atau Al-Quran dilipat, dimasukkan ke sini, di dompet. Supaya apa? Penawar miskin. Nggak ada Al-Quran ya. Al-Quran ditaruh di rumah, dipajang gitu kan, supaya nggak ada. Kalau memang tidak ada satu-satunya cara kecuali kita pahami itu Al-Quran. Ekstrim saya di bahasanya ya. Kalau tidak kita pahami itu Al-Quran, maka ya sudah. Dan Al-Quran ini tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Maksudnya kerugian orang yang zalim ini menzalimi dirinya itu, membuat dirinya berat dengan Al-Quran. Ya isinya dia hanya rugi. Kalau suruh baca berat, baru 2 halaman pedes, ya kan? Terus baca baru sekian menit ngantuk, ya, jadi obat tidur ya lumayan lah, alhamdulillah. Nah itu Ustaz kalau udah baca 5 ayat gitu, mata saya ngantuk. Ya alhamdulillah ya. Jadi kalau nggak bisa tidur nggak usah ke dokter kan, ini baca. Ya jadi sebuah kerugian bagi orang yang zalim. Al-Quran itu kayaknya sebuah beban untuk dia gitu. Iya kan? Al-Quran jadi sebuah beban. Sholat, kalau imamnya baca Quran kepanjangan, mulai gundah udah. Gitu loh. Jadi udah, iya kan? Jadi kerugian di sini ini beban maksudnya. Al-Quran itu jadi beban. Buat orang yang zalim, Al-Quran itu beban. Oh, sholat kalau kepanjangan dikit, udah susah. Baca Quran kebanyakan dikit, udah susah. Nggak tahu itu, mudah-mudahan kita nggak terjangkit itu. Ya. Saya itu Ustaz kalau baca Al-Quran cuma 1 juz itu malah susah Ustaz. Terus biasanya ya 3 juz, gitu. Itu berarti dia tidak gundah. Tidak jadi orang yang zalim dengan Al-Quran. Tapi kalau seandainya melihat Al-Quran sudah susah, gitu. Kalau pengajian melihat ustaznya bawa Al-Quran udah mulai gemeteran. Jangan-jangan suruh baca kan ya, gitu ya. Ya itu berarti ada sesuatu yang kurang di tempat kita. Ya. Kita lihat di sana masuk nggak kita kategori zalim itu? Kalau seandainya kita melihat Al-Quran itu berat, beban, ya itu berarti kita zalim. Tapi kalau melihat Al-Quran itu udah kayak ngelihat, ya saya nggak ekstrim nyamakan dengan duit 50 juta lah ya. Tapi minimal ngelihat apa ya, ngelihat orang sakit, ngelihat obat lah. Dia punya kebutuhan untuk menyembuhkan penyakit dia. Ya kan? Untuk menyembuhkan penyakit dia. Wah perlu ketemu Al-Quran dicium-cium gitu kok nyembuhkan dia. Wah, itu malah dikira orang agak nggak waras gitu kan. Dengan dia memang betul itu. Ketika dia baca itu Al-Quran itu memberikan satu kekuatan. Memberikan satu kekuatan yang luar biasa untuk dia. Lemah kerja, lagi susah kerja, malas gitu kan, dia buka, ya Allah semangat lagi. Saya kok lagi malas banget ya kayaknya tahajud ini bangun. Malamnya buka Quran dulu, semangat, besoknya tahajud. Ada yang membuat dia untuk semangat kita. Lanjut. Jadi jangan termasuk orang yang zalimnya. Innal ladzina yatlunal kitaba, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan orang itu yang mendirikan salat, wa aqimus salat dan wa anfiqu mimma razaqnahum, dan dia menginfakkan sebagian hartanya. Ini ada 3 berarti ya. Saya ambil yang Al-Qur'annya saja. Selalu membaca kitab Allah, maka kami akan anugerahkan kepada mereka itu satu jaminan. Jaminan kebaikan. Kenapa? Karena mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Ini kalau kita lihat dari segi level atasnya dulu. Orang baca Al-Quran, itu dia sudah meluangkan waktu untuk investasi dunia akhirat. Kalau ini mungkin agak terang matanya. Mana kita cerita? Orang yang meluangkan waktu dia untuk membaca Al-Quran itu secara umum, ini nggak tahu artinya dulu. Dia tidak paham artinya segala macam, tapi dia baca saja. Maka setiap hurufnya itu akan Allah ganti. Rasulullah SAW katakan setiap hurufnya itu ada 7 sampai 700 kebaikan. Kalau dia dapat 700 kebaikan saja, alif, lam, mim, 3 huruf kali 700 berapa? 2100. 2100 kebaikan. Kebaikan ini Allah bebas mau mengartikan apa ya? Bisa $2.100 ya. Di convert ke penyakit sehingga di tahun itu dia tidak punya penyakit ya, dengan baca alif lam mim saja.
atau dengan sebab gundah gulananya. Jadi ada orang baca, dia itu ada orang yang mungkin kalau kita lihat gitu ya, saya bukan iklan bejo ya, bukan ya. Tapi ada orang itu yang pintar enggak, ya, pintar enggak, rajin enggak. Tapi karena sering baca Al-Quran, bejo aja, bejo. Dalam artian dunianya itu ada aja. Saya banyak orang yang begitu, bukan satu dua. Dari segi kepintaran, sekolahnya SMA nggak lulus, ya. Tapi dari segi rajin kerja enggak juga. Dia yang lebih rajin dari dia orang yang selebor aja. Rapi juga enggak segala macam. Tapi rezekinya dia ngalir aja. Istilah orang kalau dia itu buka pintu aja orang nganterin duit. Ada yang begitu. Kenapa? Ada satu amalan. Saya tidak bicara orang yang tidak bertakwa ya. Kalau tidak bertakwa ya berarti dia kayak Fir'aun aja tokoh. Karena dia rajin aja baca Quran. Ibunya nggak pintar tapi dapat anak yang masya Allah nurut-nurutnya bukan main. Ibunya di rumah nggak pernah ngajarin anaknya, boro-boro suruh dia belajar, tapi anaknya ranking terus. Begitu dilihat anaknya rankingnya agak turun sedikit, anak saya itu biasanya ranking 1 tapi sekarang ranking 2. Saya tanya ke dia, emang dulu ranking berapa? Ranking 2 juga, dari belakang. Oh, dia dulu ranking 2 terus gitu kan. Anaknya turun dikit, nggak pernah ngajarin lu, tapi anaknya punya semangat. Anak kan rezeki kan? Ya kan sekarang berapa banyak orang yang punya anak didik anak susahnya bukan main. Tapi dia nggak pakai apa-apa, nggak ada tuh istilahnya nyekolahkan anak, pilih sekolah yang bagus, ngomongin ke anak enggak. Tapi anaknya itu tiba-tiba pintar aja. Anaknya itu nggak pakai disuruh-suruh sholat, itu anaknya yang sholat duluan, gitu misalkan. Ya itu tadi, itu bejo. Gitu. Mungkin salah satunya tadi orang yang beberapa yang saya temui, karena dia orangnya tuh hobi banget baca Al-Quran. Jadi tadi itu perniagaan yang tidak akan merugi lah. Dia invest waktu kan, untuk baca Al-Quran itu kan invest waktu kan. Ya, nggak mungkin orang nggak invest waktu. Dan invest waktu itu ada nilainya, di dunia aja ada nilainya. Kita jalan ke sana itu ada nilainya. Kita luangkan waktu ada nilainya. Kalau orang yang profesional dibayar dari jam, bahkan dibayar dari detik, ada waktunya, ada nilainya. Maka di hadapan Allah juga ada nilainya, bukan berarti kita nggak ada nilainya itu. Rasul sudah mengatakan 1 huruf 700, kualitas tertinggi. Ya, kalau kualitas paling rendah 1. 1 pun kualitas paling rendah ada nilainya. Itu baru alif lam mim. Kalau seandainya dari kita la raiba fi hudadil muttaqin, berapa tuh? Banyak. Banyak. Di alif lam mim 2100. Sampai segitu berapa banyak? Wajar Allah akan bayar itu, semua Allah akan bayar. Allah akan bayar. Kalau dibalik, dibalik gimana? Kita ngaji tujuannya itu. Nah, kita ngaji tujuannya untuk apa, Bu? Biar dapat itu. Biar dapat apa? Poin. Iya, nggak apa-apa, nggak salah. Tapi dia dapatnya baru dikit banget. Karena itu kan hal yang gaib ya, kita nggak tahu kan. Kita nggak bisa kan ngitung kan. Hari ini udah berapa halaman, berapa huruf. Masuk pembukuan kas. Sekian. Ada 3 kemungkinan, dibayar rupiah, dolar. Misalkan gitu kan. Iya kan? Itu stimulus awal saja yang itu Allah berikan itu agar kita enggak rugi. Kamu udah invest waktu, kata Allah gitu. Wahai hambaku, kamu invest waktu. Mau kamu belajar bacanya, mau kamu membacanya, mau kamu belajar mengartikannya, mau kamu belajar maknanya, invest waktu. Kayak kita belajar Al-Quran, ini invest waktu. Allah ganti setiap detiknya. Gitu. Hanya Allah gantinya itu Allah Maha tahu terhadap kebutuhan kita. Iya kan? Saya itu punya utang, Ustaz. Saya pengajian, baca Quran, nggak kebayang-bayang. Saya invest. Ya kan? Karena itu kan kacamata kita butuhnya di sana. Tapi kacamata Allah ada yang lebih butuh lagi. Cuman karena kita nggak nyadari. Gitu. Dia nggak nyadari ya kayak tadi ceritanya punya anak yang bagus. Atau dia nggak nyadari sehat terus. Sehat. Misalkan gitu kan. Padahal makan itu masak nggak pernah matang gitu kan. Tapi dia sehat aja. Mau kehujanan sehat aja. Bukan karena tak daya tahan tubuhnya, nggak juga. Nyamuk demam berdarahnya itu ngetesnya di tempat dia, tapi gigit tetangganya. Iya kan? Tetangganya bingung. Saya rumah bersih ini, nggak ada apa-apa. Kata dia yang waktu datang ke rumah sakit belum tahu rumah sakit. Ya, gitu. Tapi secara pidana nggak bisa dituntut juga kan, nggak bisa. Tapi ini tadi bentuk rezekinya Allah kan akan berikan ke sana, ke tempat yang lain. Gitu. Ya, jadi kalau seandainya ini benar, tapi nggak bisa kita mau raba dari segi mana ya, nggak bisa sebenarnya malah.
Hanya itu tadi, kenapa kok ini bisa membuat kita lebih cerah lagi, ya, lebih semangat lagi, karena ada dunianya tadi. Oh, cocok juga ya. Udah mulai hitung-hitungan ya, pengajian malam ini berapa? Oke, berarti ya itu loh. Iya. Iya kan? Tapi kita nggak bisa. Nggak bisa untuk ini Allah kasih kemana itu kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu ya, maka kita perbanyak saja terus. Perbanyak terus saja. Baca aja terus. Itu kita nggak tahu nih. Allah alokasikan kemana? Karena kebutuhan kita itu banyak kok. Kalau kita disuruh untuk memilih ya dari ini terserah kita mau alokasikan kemana, malah kita yang rugi. Malah kita yang rugi. Semua alokasikan ya Allah ke mobil ya Allah. Jadi saya bisa punya banyak mobil. Wah, habis Jakarta ini macam gitu kan gitu misalkan. Kalau kita alokasikan ke rumah, kalau kita alokasikan ke nggak bisa. Allah yang akan mengalokasikan itu. Allah yang akan mengalokasikan itu semua. Diatur oleh Allah. Jadi ya kita pasrah saja, jangan minta yang lain. Ini udah hak prerogatif Allah nih. Tapi Allah sudah mengatakan perniagaan yang tidak akan rugi. Ada seminar gitu, misalkan atau bukan seminar, jual apartemen. Di situ biasanya sudah ada kan bahasa marketingnya di tulisannya ini. Anda bayar sekian dalam setahun balik modal. Itu rame. Padahal belum tentu benar, tapi rame. Kenapa? Iya karena dia melihat, ini mau hitung-hitungannya nggak rugi. Ini sekarang Allah yang janjiin. Ini kamu seolah-olah udah dagang, invest, dan kamu nggak rugi. Nah mungkin kalau yang bahasa ini agak sedikit semangat kita ya. Maka jangan heran kalau orang dulu, ya, jangan heran kalau orang dulu lagi banyak hajat gitu, lagi banyak apa keinginan dan lain sebagainya. Mereka luangkan waktu untuk Al-Quran. Oh sudah. Invest sudah. Sekali lagi jangan matematis lah, susah kalau kita matematis. Langsung di halaman sekian itu dibundel terus ada angkanya. Ini jumlah hurufnya sekian. Enggak begitu, tetapi orang sana mengetahui zaman dulu dengan hati dan ketakwaannya mengetahui. Baca Al-Qur'an itu invest. Hanya namanya invest. Ya wajar kan, invest itu kan perlu waktu gitu loh. Ya. Bukan berarti anak saya sakit sembuh. Ya nggak bisa begitu. Nanti rame dia malah buka praktek kalau begitu. Ya. Ada invest, ada waktu untuk jaga kesehatan, invest untuk membuat anaknya soleh-solehah, keluarganya sakinah, gitu ya. Misalkan apa dan lain sebagainya. Ini punya suami, gitu misalkan. Duitnya selalu ngepas terus, tapi istrinya sayang, heran saya. Loh, tahu ya. Suaminya ya Allah, istrinya sayang banget. Sayang kayaknya istri suami udah ngasih apa-apa kecil kan bisa sayang suami kan. Lu rasa sayang ini kan mahal gitu ya. Mungkin suaminya baca Al-Quran terus gitu, melek istrinya. Iya kan kita nggak tahu. Gitu. Ini ada orang punya istri yang masya Allah, kalau apa namanya di atau bukan punya istri lah ya, sensitif kalau perempuan ya. Punya suami itu sampai dia ngomong begini, saya ikhlas Ustaz kalau suami saya nikah. Wih, mantap kan? Begitu ditanya, kan pengen tahu kenapa yang membuat dia ikhlas. Rata-rata wanita nggak ikhlas, tapi dia dengan pedenya saya ikhlas. Di depannya ada suaminya, saya ikhlas kalau suami saya ini nikah lagi. Loh kok ibu kenapa kok ikhlas? Karena saya yakin nggak ada yang mau sama dia. Oh ada belakangnya. Iya. Jadi kalau dia dilepas di mana nggak ada orang mau sama dia itu. Misalkan gitu loh, ya. Tapi itu kan sesuatu juga. Jadi invest itu kita nggak bisa tahu di mana letaknya. Hanya memang itu akan ada kebaikan. Lanjut. Nah ini panjang hadis ya. Intinya dari apa yang panjang ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu betul-betul Al-Quran itu jadi satu apa namanya ya, satu tolak ukur sampai kepada pengangkatan pejabat. Dilihat itu ketika salah seorang bawahannya mau mengangkat pejabat, ditanya, loh kok kamu angkat dia? Gitu. Kok kamu angkat dia? Padahal dia itu orangnya nggak terlalu pinter, gitu. Kaya juga enggak. Kok malah mau diangkat? Benar juga enggak. Diangkat jadi pejabat, janganlah. Tapi bawahannya tadi mengatakan, tapi dia dekat dengan Al-Quran. Begitu mendengar kalimat ini, maka apa? Umar bin Khattab langsung
Sami'na wa ata'na. Karena apa? Nabi SAW sudah mengatakan, Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Qur'an. Kami ini kaum yang akan dimuliakan oleh Allah dengan Al-Qur'an. Jadi salah satu tolak ukurnya Umar bin Khattab ketika mengangkat pejabat itu dari dekat atau tidaknya dengan Al-Qur'an. Kembali ke ayat yang tadi disebut. Orang yang baca Al-Qur'an itu banyak, bejonya itu tinggi. Oh, enggak usah. Buktinya di rumah saya itu orang baca Qur'an terus. Tapi kredit aja nunggak terus. Nah, misalkan itu. Loh, bayangkan kalau dia tidak baca Al-Quran. Iya kan? Kalau kita lihatnya begitu. Dia sakit-sakitan, buktinya sebulan sekali mesti ke dokter. Itu alhamdulillah baca Quran. Kalau nggak baca Al-Quran, mungkin sebulan bisa 30 kali dia ke dokter. Ya kan? Dari segitunya, makanya Umar bin Khattab ketika tahu, oh gitu, dia dekat dengan Al-Quran, oke jalan. Nggak pakai tanya macam-macam lagi. Kenapa? Faktor keberuntungan orang yang dekat dengan Al-Quran itu luar biasa. Faktor keberuntungan orang yang dekat dengan Al-Quran itu luar biasa. Ini kitab bukan sembarang kitab gitu kan. Karena kitab ini memang Allah turunkan langsung dari Lauhul Mahfuz. Ini yang menjadi satu gambaran dari Umar bin Khattab langsung mau gitu. Langsung mau untuk gimana? Dekat Al-Quran, lanjut. Nah, sampai ada orang itu tapi cerita saya tidak tahu benar atau tidak. Punya anak 7 perempuan semua, mau cari mantu harus yang hafal Quran. Ditanyanya dia bukan orang yang soleh-soleh banget. Ditanyanya begitu aja. Saya mau cari supaya hidupnya mudah. Hidupnya mudah. Nggak tahu dari apa tinjauannya, tetapi dia punya keyakinan betul orang yang dekat dengan Al-Quran itu hidupnya mudah. Teman-teman kan masih pada susah hidupnya. Enggak. Makanya saya menyemangati diri saya pribadi dan kita bersama, ayo kita dekat dengan Al-Quran. Kalau kita mau invest, yang Allah akan berikan kebaikan. Di sini letaknya di Al-Quran. Baca saja. Oh, Ustaz, saya itu bacanya itu masih bahasa Arabnya itu dalam hadis itu ya tata itu terbatak-batak bahasa gitu. Alif lam mim. Oh gitu maksud baca. Alif lam mim aja yang bukan yang baca capek, yang dengar capek. Ada orang ngaji di sebelahnya pindah. Saking gitu kan udah kan, bukan dia yang baca, yang dengar capek. Tapi orang yang seperti itu lahu ajron kata Rasul. Dia akan dapat 2 pahala. Dapat 2 pahala di setiap dia membaca. Kalau yang pinter, maka dia akan bersama dengan malaikat yang mulia. Maka nggak ada ruginya sebenarnya baca Quran. Lanjut. Ini cerita tadi ya. Kenapa saya pengen ada beberapa orang yang baca itu nggak paham itu hadis itu tadi karena tidak disandingkan dengan yang tadi. Kok ini Umar kok bisa begitu Ustaz? Tiba-tiba ada orang yang dekat dengan Al-Quran dia langsung oke aja, nggak fit and proper testnya gimana kapasitas dia memimpin gimana? Kok nggak tiba-tiba dengar aku aja langsung oke? Ya karena Umar tahu orang yang dekat dengan Al-Quran itu keberuntungannya itu banyak. Kebaikannya itu banyak. Jadi kalau dia jadi pemimpin, itu akan Allah berikan keberkahan juga untuk dirinya. Kadang-kadang harus milih mana ya, harus dipilih mana ya. Kalau udah faktor begitu dia, ini aja dah. Oh, itu benar ternyata gitu. Daripada orang yang dia nanti dulu ya, dilihat-lihat dulu lah. Kita lihat 7 hari lagi. Wah, repot gitu. Ini disebutkan juga, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka itu menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tentram. Mengingat Allah itu bukan ingat-ingat Allah aja ya, ingat-ingat nggak pernah ketemu ya nggak susah ingatnya gitu loh. Bukan ingat di sini nggak. Bukan juga dengan zikir saja enggak. Makna bi dzikrillah di sini bukan hanya dengan Allah. Itu enggak sebatas itu. Makna bizikrillah di sini memahami Al-Quran, baca Al-Quran. Jadi kita baca Al-Quran, makin tahu, makin kenal dengan Al-Quran, makin dekat dengan Al-Quran, makin tenang hidup. Benar, makin tenang hidup. Bukan saya yang bilang, Allah yang berfirman. Makin tenang hidup. Tapi syaratnya yang kita baca kita tahu. Kalau kita dapat surat dari pacar, Bu Yona pacaran tahun berapa?
Belum ada surat-suratan kayaknya. Itu ya Allah, ada orang-orang gitu ya. Kalau sekarang lah zamannya BBM atau zaman itu baru suara BB masuk aja dia udah berbunga-bunga. Karena kebiasaannya BB dia. Ternyata tagihan kartu kredit. Tapi dia tahu dulu dia ada itu udah senang. Dia kalau dia mau tapi dia tahu kan, dia tahu apa yang ditulis di situ, dia tahu apa yang ini. Jadi ada yang sesuatu yang bisa membuat dia itu menjadi tenang, menjadi baik. Syaratnya tadi yang saya sampaikan harus paham apa yang kita baca. Lanjut. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nisa ayat 59 berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, atiullaha wa atiur rasul. Ya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amr di antara kalian. Kemudian ketika kalian itu berselisih tentang sesuatu, ini perintah juga, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kita ada masalah nih. Allah minta kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada Allah bukan berarti tulis di kertas, habis sholat taruh di tempat sujud, ya Allah ini masalahku ya Allah. Tolong berikan jawaban plus stempel dari Allah. Nggak mungkin ada turun itu. Sampai kita sholat istikharah juga kan nggak langsung dapat wahyu, karena wahyu sudah terputus sekarang. Saya tuh bingung, saya nggak nikah ini karena istikharah saya belum ada jawaban. Padahal istikharah saya sudah 7 tahun, Ustaz. Jawaban kayak mana misalkan? Nggak ada, Allah langsung masuk ke dalam atau ngutus malaikat Jibril gitu, nggak ada. Kembalikannya kemana? Kembalikannya ke kalau ke Allah ke Al-Quran, kalau ke Rasul ke hadis. Balikan itu semua. Saya lagi ada masalah. Oke, balikan saja ke Al-Quran, cari jawabannya di Al-Quran. Saya lagi ada masalah, kembalikan ke hadis, jawabannya di mana? Kalau sudah diputuskan di sana, maka jangan lari ke sana kemari. Gitu ya. Tapi satu lagi kita harus paham juga Al-Quran. Kalau nggak paham, kalau zaman dulu orang dengar Al-Quran, sholat sampai pingsan, sampai nangis. Sekarang jangan. Mungkin malah nggak ada ya orang sholat pingsan. Karena ini loh ya, bukan karena darah rendah. Karena dengar Al-Quran gitu pingsan, belum pernah saya. Lanjut. Nih, kemuliaan bagi yang membaca. Ini baru yang baca saja. Lanjut. Pertama, orang yang membaca Al-Quran itu mendapatkan syafaat. Mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran. Nanti di Al-Quran itu yang akan menjadi syafaat. Artinya Nabi SAW akan mempercepat syafaat itu dari Al-Quran. Kelihatan, orang yang sering baca Al-Quran itu kelihatan sama Nabi. Dan dia yang akan mendapatkan syafaat. Kalau yang jarang-jarang itu Nabi nggak lirik, tidak dilirik oleh Nabi untuk dapat syafaat. Jadi kalau memang betul-betul mau dapat syafaat dari Nabi, ya harus dekat dengan Al-Quran. Lanjut, dapat syafaat. Kedua, Rasul menegaskan bahwa orang terbaik di antara manusia itu yang belajar Al-Quran. Khairukum, kita lihat kalimat ini ya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Lebih utama yang belajar apa yang ngajar? Belajar. Yang belajar apa yang ngajar? Belajar. Yang belajar. Yang belajar. Kalau yang ngajar itu tinggal baca aja. Yang belajar itu yang menyediakan waktu untuk datang gitu, Masya Allah. Dari kantor ke sini hitung aja berapa langkah. Apalagi yang dipelajari adalah Al-Quran. Ini orang yang terbaik. Jadi kalau di mata manusia mungkin yang terbaik itu ukurannya dunia ya. Tapi di mata Allah yang terbaik itu adalah ketika orang itu mau meluangkan waktu untuk belajar Al-Quran berapa lama. Itu yang terbaik. Pengorbanannya, waktunya. Karena itu yang terbaik. Kalau kita kan kadang-kadang nih, tergantung itu di lingkungan mana. Kalau di lingkungan akademisi yang terbaik itu kalau punya gelar profesor. Kalau di lingkungan karyawan yang terbaik itu ya yang kerjanya bagus. Di lingkungan sosialita yang terbaik itu ada yang sosialita. Gitu ya. Misalkan semua yang dia pakai itu
misalkan bermerek dan lain sebagainya, gitu ya fashionnya. Kan, tapi di mata Allah yang terbaik adalah yang banyak meluangkan waktu untuk dekat dengan Al-Quran, apapun bentuk dekatnya. Ini yang terbaik. Kalau terbaik di mata Allah, nanti di sana VIP dia. Tapi syaratnya ini, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Wah, enak dong yang profesinya ustaz. Ya itu udah nasib aja. Tapi kan enak di sananya, di sininya enak yang jalan-jalan ke Jepang gitu kan, jalan-jalan itu kan dibilang enak dong gitu. Itu kan udah nasib gitu loh ya. Jadi yang disebut oleh Rasulullah SAW yang terbaik di antara kalian yang banyak meluangkan waktu untuk Al-Quran. Macam-macam, meluangkan waktu belajar bacanya, meluangkan waktu bacanya, meluangkan waktu belajar menerjemahkannya, meluangkan waktu untuk apapun. Pokoknya dia mendapatkan poin terbaik di sisi Allah. Lanjut. Ketiga, orang yang pandai membaca Al-Quran, ini yang tadi saya sebutkan itu. Kalau yang pandai nanti di akhirat bersama dengan malaikat Jibril. Yang bodoh, jangan bodoh lah bahasanya. Yang terbata-bata, alif di atas, alif bawah, i, alif depan, u, a, i, u, misalkan. Tapi tujuannya untuk belajar Al-Quran, satu huruf yang akan dia baca, dia dapat 2 pahala. Tuh, luar biasa kan, kurang apa lagi. Jangan kayak doktrin orang dulu ya, saya kira kalau saya baca Quran salah, neraka Ustaz. Enggak ada baca Quran salah kok neraka enggak. Apalagi teringat dengan gurunya dulu ya, yang siap dengan rotan. Begitu salah, gitu ya. Ada yang belajar dulu begitu, belajar baca Quran dengan guru yang killer gitu ya. Jadi kita bukanya itu sampai gemeteran ini. Kalau zaman dulu kan begitu, makin guru ditakuti itu makin terhormat posisinya gitu ya. Begitu kita mau ngaji itu ke musola, dia lagi ngelapin rotannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita lihat rotannya. Wah, ini jangan misalkan gitu. Enggak, dalam apa yang disampaikan oleh Rasul, kalau bagus dia akan bersama dengan malaikat Jibril nanti di surga, tapi kalau seandainya dia terbata-bata dia dapat 2 pahala. Lanjut. Keempat, orang yang mendengar Al-Quran akan mendapatkan sakinah, rahmah dari malaikat dan pujian. Nabi SAW bersabda, Majtama'a qaumun, ini saya baca ringkasnya saja, karena saya nanti ada poin inti di akhir. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum berkumpul dalam satu rumah Allah. Yatadarasunahu bainahum, mempelajari Al-Quran. Bukan beli Al-Quran. Mempelajari Al-Quran. Melainkan apa yang dia dapatkan, nazarat humus sakinah, dia dapat ketenangan jiwa. Hatinya itu tentram. Sekali lagi, tentramnya hati bukan dari dunia ya, salah. Tentramnya hati itu ketika Allah berikan ketentraman kepada dia. Bisa jadi dari dunia, bisa jadi bukan dari dunia. Dan Allah berikutnya, dia juga akan diliputi oleh rahmat, kasih sayang dari Allah. Jadi cuma begini aja, hati tentram, gitu ya. Terus rahmat Allah turun, malaikat ini hadir ini. Maka saya sering ngomong kalau kita lagi belajar Al-Quran begini, jangan lupa dari rumah harus ada doa yang ditulis. Kenapa? Doa baca itu dalam hati. Mintanya apa? Ya Allah. Nanti diaminkan oleh jutaan malaikat yang ada di sini. Gitu. Nah ini hanya turun waktu kita belajar Al-Quran saja. Lalu terakhir, Allah akan sebut namanya di hadapan para malaikat. Jadi ada 3 kategori manusia. Dia itu terkenal di bumi, tapi tidak terkenal di langit. Di bumi itu disebut namanya, nggak ada orang nggak tahu. Semua orang kenal. Ada yang begini ya. Ada di dunia ini itu disebut namanya semua orang kenal. Tahu ya. Tapi di langit nggak dikenal sama sekali. Di langit nggak ada. Ada kebalikannya. Di dunia ini kalau ditanya itu nggak ada orang kenal. Nggak ada orang kenal. Kecuali orang yang dekat sama dia. Tapi di langit begitu terkenal. Karena apa? Ini salah satu yang membuat orang itu terkenal di langit. Datang pengajian begini ini, langsung Allah sebut nama kita satu-satu di langit. Amin. Untungnya apa? Gitu kan? Kalau untung di dunia kan enak Ustaz, saya terkenal di dunia itu enak, ketemu orang, minta foto, minta tanda tangan. Ya. Kalau kita datang ke toko dia kadang-kadang gratis, ya karena saya terkenal, mau nginep di hotel bisa gratis, karena saya terkenal, kan ada untungnya. Kalau yang di akhirat itu untungnya di langit apa Allah?
nggak ada untungnya. Oh salah. Justru kalau orang terkenal di langit itu yang menjadi apa namanya? Kalau yang diidolakan itu namanya idola. Kalau yang mengidolakan namanya fansnya. Yang menjadi fansnya itu malaikat. Dan kita perlu tahu Allah Subhanahu wa taala mengirim ke dunia ini jutaan malaikat dengan shift. Yang datang asar, pulang subuh. Serius ini malah. Kalau bedakan kalau saya serius. Yang datang subuh, pulang asar. Maka Rasul mengatakan, saya paling suka untuk mengerjakan amal soleh itu di waktu subuh dan asar. Karena di situ pergantian malaikat. Malaikat yang memang datang ke bumi saja ya. Malaikat yang datang ke bumi dan kesempatannya hanya sekali datang saja, setelah itu dia tidak datang lagi. Jadi ada jutaan malaikat yang senantiasa turun ke bumi ini, yang datang kesempatan waktu itu dia tidak datang lagi. Nggak tahu mau terus SK-nya kemana lagi? Nggak tahu kemana lagi. Pokoknya itu hadisnya begitu, saya nggak tahu habis itu kemana lagi Ustaz. Subuh asar gantian. Gitu. Jadi kalau dari subuh itu dia sampai asar tuh. Ngapain mereka ke sini? Salah satunya yang disebut oleh Rasul, dia menjumpai orang-orang yang dia idolakan. Gimana malaikat bisa idola dengan hamba? Karena namanya sering disebut Allah. Jadi sebelum dia udah dapat SK, tanggal sekian saya ke bumi. Wah, gitu. Yang dia cari adalah di waktu yang ada itu dia mencari orang-orang yang dia idolakan. Ngapain? Datang mendoakan rahmat. Ya Allah, ini ternyata hambamu yang bernama Fulan. Rahmati dia, berikan kebaikan kepada dirinya, ampuni dosanya, masukkan dia ke dalam surgamu. Amin. Pergi. Cari yang lain. Jadi ada orang yang setiap hari didatangi malaikat. Didoakan. Kenapa? Fansnya. Sama kita kan kalau udah ngebet banget dengan orang, mau suruh bayar aja, kita bayar kok. Kadang tuh kalau orang yang udah tergila-gila itu mau diinjek-injek orang juga dia masuk aja. Coba bayangin gitu kan. Sama mereka juga begitu. Dia cari pokoknya siapa yang namanya ini. Kenapa? Karena setiap di menara gedung taman kantor taman datang terus lah, misalkan itu kan wallahu. Tapi syaratnya ada yang lain juga, kita datang itu dengan ikhlas. Memang pengen ridha Allah. Dapat begitu, maka luar biasa. Nah, itu yang terkenal di langit. Terkenal di langit, tidak terkenal. Walaupun ada manusia mulia terkenal di dunia, terkenal juga di langit. Dua-duanya dia dapat. Imam Syafi'i itu nggak ada yang nggak kenal dia kan, ketemu juga belum, gitu kan. Tapi orang nggak ada yang nggak kenal. Di langit juga orangnya. Lanjut. Kelima, mendapat pahala yang berlipat ganda. Siapa yang membaca? Ini udah tadi. Lanjut aja dulu, nggak apa-apa. Ini senang banget kalian ini. Ini. Lalu bagaimana dengan kita? Sekarang lihatnya ini Al-Quran kita ini semangat. Gitu. Lalu bagaimana dengan dari kebaikan yang tadi? Seminar. Bahasa seminar rezeki itu apa sih? Cara cepat kaya atau percepatan rezeki, atau apa lagi? Penghasilan berlipat ganda dengan macam investasi 2 juta dibayar orang. Investasi sekian dibayar orang. Nah, tadi Allah sudah satu ayat yang kita tahu kan. Kamu mau investasi? Kalau kamu investasi ini dagang yang nggak rugi. Nah, tergantung kita mau investasinya berapa. Ya kalau kita mau, saya sih nggak banyak-banyak lah, karena cukup lah. Ya udah baca Qurannya cukup aja. Biasanya rezekinya cukup. Nah, kalau pelit itu rezekinya pelit. Tapi dia itu Ustaz baca Qurannya cuma sebulan sekali aja rezekinya melimpah. Itu baru sebulan sekali. Coba kalau tiap hari. Nggak mungkin dong. Hah? Ini misalkan gitu kan. Itu aja baca Qurannya. Udah, kita nggak lihat yang lain. Kita lihat ke kita. Investasinya kita bagaimana? Dengan Allah. Ya kan? Meluangkan waktunya dan lain sebagainya. Apalagi nanti kalau kita udah dekat betul dengan Al-Quran. Dan kita perlu tahu, setelah ini ada slide beberapa yang kita buat wajar kalau seandainya kita menjadi jauh dengan Al-Quran. Lanjut Mbak Fairuz, ini slide terakhir. Rasulullah SAW itu tidak pernah mengeluh.
Saya katakan, Rasul itu manusia yang tidak pernah mengeluh kecuali dalam satu momen ini saja. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Rasul itu perang giginya tanggal, nggak mengeluh. Datang ke Taif yang tadinya punya niatan supaya diterima oleh orang-orang Taif, dilempar batu, tidak mengeluh. Nggak pernah hidupnya mengeluh. Harus menahan lapar karena paceklik diganjal batu 3, tidak mengeluh. Nggak ada yang mengeluh. Beda dengan kita. Kalau kita itu panas sedikit ngeluh, serat sedikit ngeluh. Kalau Rasul itu nggak pernah mengeluh. Jadi kalau seandainya kita bikin buku, itu mungkin tebel itu. Keluhanku, wah gitu kan gitu. Itu tebel itu, nggak usah susah-susah misalkan itu ya. Kegalauanku, gitu ya. Tapi Rasul itu nggak pernah mengeluh, nggak pernah sama sekali. Sekali saja mengeluh dan diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Apa keluhan Rasul? Masya Allah. Wa qala Rasul. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Wa qala Rasul. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Ini keluhan Rasul nih ya. Maksudnya, terima isyarat keluhan Rasul ini, buat Rasul tidak mengeluh lagi. Kalau kita cinta sama Rasul. Contoh misalkan ibu kita lagi ngeluh, ya Allah, sakit nih kepala ibu, pusing. Kalau anak yang baik, datang pijitin, kenapa bu pusing? Apa mau dibawa ke dokter? Ya kan? Nah itu baru. Itu anak yang baik. Ya Allah, kepala ibu ini pusing nak. Hari ibu udah lewat. Tahun depan gitu. Nunggu hari ibu dia misalkan gitu kan. Enggak. Nah kita kalau termasuk orang yang cinta dengan Rasul, perhatikan keluhan Rasul ini. Jadilah umat yang baik, jangan umat yang durhaka. Apa keluhan Rasul? Ya Rabbi inna qaumi, sesungguhnya kaumku itu ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan, dijauhi. Al-Quran itu dia tidak jauh. Nomor sekian ya buktinya tadi ya, Quran, handphone, remote. Ya ambilnya yang lain. Itu termasuk mahjura. Dan yang dikeluhkan oleh Rasul ternyata itu. Ketika umatnya itu menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diperhatikan lagi. Kalau kita ingin menjadi umatnya yang umatnya yang tidak durhaka, maka perhatikan keluhan Rasul. Jangan menjadi yang seperti itu. Jangan menjadi yang seperti itu. Dikatakan tadi orang yang sering baca Al-Quran dapat syafaat Nabi. Iya, karena Nabi sangat sayang dengan orang yang dekat dengan Al-Quran. Orang kalau sudah hidupnya itu autopilot, tidak pakai Al-Quran, pasti hidupnya itu ngaco. Tapi kalau seandainya dia dekat dengan Al-Quran, hidupnya salah. Lanjut dulu, lanjut. Ya, jadi Rasul keluhannya itu ya. Lalu, ya, kalau kita lihat lagi, ini yang disebutkan tadi ya. Al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kami turunkan kepadamu dengan penuh berkah. Tujuannya apa? Ada tujuannya supaya mereka itu memperhatikan ayat-ayatnya. Perhatikan ayat-ayatnya yang memberikan kekuatan yang luar biasa. Kita tenang baca hurufnya itu baru 1%. Termasuk investasi tadi itu baru 1%. 99% kalau kita paham. Paham. Baca Quran itu langsung cos. Baca orang dengar Al-Quran itu langsung bisa tidak? Bisa tidak? Jadi tahapannya bukan one day one choose. Memahami yang kita baca. Susah atau sulit? Susah atau sulit? Nah ini tantangan. Tantangannya dari Rasul juga tadi. Rasul udah ngeluh. Keluhannya udah saya sampaikan ya. Keluhannya sudah saya sampaikan. Rasul mengeluh, dia Shallallahu Alaihi Wasallam melihat umatnya itu udah jauh dari Al-Quran, nggak memperhatikan Al-Quran. Kalau belajar yang lain, tuh sanggup. Kamu ini susah ya, saya yang pelajari. Tapi kalau belajar bahasa Al-Quran, kayaknya nggak cocok lagi untuk umur saya. Gitu loh. Kalau yang lain mau, Bapak mau ditugaskan ke Perancis Pak, jadi duta besar. Tapi kan Bapak belum bisa bahasa Perancis kan? Saya belajar Pak, bisa saya belajar. Cepat. Tapi ini keluhan Rasul nyampe nggak itu ke kita? Rasul keluhannya umatku sudah menjadikan Al-Quran itu jauh. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Al-Quran ini saya turunkan bukan untuk jadi bisnis, walaupun bisnis terbesar itu bisnis Al-Quran. Tidak ada percetakan yang bangkrut mencetak Al-Quran, rugi tidak ada, semua untung. Karena apa? Berubah warna saja laku di pasaran.
Al-Quran warnanya hijau, Al-Quran kedamaian. Ya. Namanya ganti nama aja. Al-Quran cinta, warnanya pink. Bulan Februari launching, misalnya gitu. Laku aja asli itu. Saya kenal beberapa penerbit, saya itu heran. Pokoknya saya keluarin Al-Quran apapun bentuknya, habis di pasar. Itu luar biasa, kalau dari daya beli itu udah luar biasa. Ya kan? Sudah luar biasa. Tapi yang Allah katakan di sini nih, ngapain sih saya turunin Al-Quran? Ngapain aku turunkan Al-Quran? Allah berfirman, aku turunkan Al-Quran ini kepadamu perlu berkah. Al-Quran ini saja sudah berkah, supaya kamu juga memperhatikan ayat-ayatnya. Kamu perhatikan ayat-ayatnya, kamu pelajari, jadi akan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Waduh, berarti saya kalau Al-Quran belum pelajaran, belum punya pikiran di masa Allah gitu. Susah atau tidak belajar bahasa Al-Quran? Susah tidak? Susah atau sulit? Ya kalau nggak susah sulit ya. Kita lihat ayat berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya lagi. Waduh, tanya melulu nih Allah, ini kayaknya kena banget masalah ini kitanya. Saya kumpulkan pertanyaannya lagi. Afa bihadzal haditsi antum mudhinun? Maka apa kamu menganggap remeh Al-Qur'an ini? Apa kamu menganggap remeh Al-Qur'an ini? Kamu jauh dari dia, kamu nggak pelajari dia, kamu nggak luangkan waktu, berarti kamu meremehkan Al-Qur'an. Yang tanya itu Allah. Coba, kita ciptaannya, kita makan dari nikmatnya, kita diberikan kebaikan dari zatnya. Tiba-tiba Allah tanya, kok kamu jauh sih dari Al-Quran? Kamu remehkan Al-Qurannya. Kalau kamu remehkan Al-Quran, kamu remehkan saya. Bos kita ngomong gitu, itu kayak petir. Kamu remehkan pekerjaan ini, di depan kita. Jadi kamu remehkan saya, itu gimana? Oh, sesuatu yang dahsyat itu. Nggak bisa dibayangkan. Nggak bisa dibayangkan. Siapapun lah ngomong begitu itu nggak bisa dibayangkan. Maka Allah mengangkat begini. Maka apa kamu meremehkan Al-Quran? Kalimatnya begitu tuh Al-Quran. Allah nyampaikan. Apa bihadzal haditsi antum mudhinun? Ini bahasa kalau dalam usul bahasa Arab ini enak banget. Apa dengan kalimatku? Bahasanya sebenarnya bukan dengan Arab. Apakah dengan kalimatku kamu meremehkan? Lanjut. Lanjut aja nggak apa-apa. Lalu yang tadi kita disuruh mikir sih, ya Allah saya remehkan apa enggak ya, tapi memang waktunya nggak ada ya Allah. Waktunya ini nggak ada, belajarnya susah. Apalagi bukan bahasa Indonesia. Coba dulu diturunin Al-Quran bahasa Indonesia kan saya lebih mudah. Iya kan? Ini masalahnya begitu ya Allah, saya nggak ada waktu, saya susah belajar segala macam. Ternyata apa yang ada di benak kita itu dijawab oleh Allah dalam 4 ayat, nggak 1. Redaksinya sama. Coba dibaca dengan hati ayat ini. Dibaca dengan hati. Kalau kita tadi kok kayaknya pedes banget sih Allah gitu kan. Ya Allah, saya kan bukan orang Arab. Ya kan? Saya kan juga banyak kegiatan, saya juga banyak apa gitu. Kalau orang Arab oke lah, dia bahasanya dari kecil Arab. Cuman masalahnya kan saya bukan orang Arab. Kok sampai kalimatnya begitu? Allah jawab 1 pertanyaan dijawab dengan 4 ayat. Apa pertanyaan Allah? Apa jawaban Allah? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sesungguhnya Al-Quran itu sudah kami mudahkan untuk dipelajari. Tapi masalahnya, ada nggak yang mau belajar? Oh gitu. Ini bukan sabda Nabi ya, firman Allah. Susah segala macam. Saya dulu juga begitu, susah belajar apa-apa. Allah bilang Al-Quran lebih mudahkan untuk dipelajari. Ada nggak yang mau belajar? Pertanyaan akhir ini lihat. Jadi yang awal udah terbantahkan sudah, karena Allah yang langsung menjawab. Mudah untuk dipelajari dari segi apapun. Mau belajar bahasanya, mau belajar bacanya, mudah. Mau belajar bahasanya, mudah. Bukan belajar bahasa Arab, belajar bahasa Al-Quran. Kalau bahasa Arab susah, karena bahasa Arab nggak dijamin oleh Allah. Yang dijamin bahasa Al-Quran. Yang dijamin oleh Allah Al-Quran. Kamu belajar bacanya mudah. Kamu mau belajar bahasanya mudah. Pertanyaannya, ada nggak yang mau belajar? Nah, yang perlu kita jawab, yang terakhir nih. Mau nggak kita belajar? Dan ini adalah slide terakhir kayaknya. Coba lanjut. Mari bergabung bersama barisan
ahlul Quran. Aduh Ustaz, ini malah bukan obat galau, ini tambah galau. Jadi saya tambah galau ini Ustaz, jangan ini gimana gitu ya. Judulnya salah ini dari yang ditebak. Nah, ini penutupnya, mari bergabung bersama barisan ahlul Quran. Supaya tidak galau, saya kasih info saja. Saya kasih info. Kalau untuk yang susah baca Al-Quran, kami punya program 6 pertemuan bisa baca Al-Quran. Teman-teman udah tahu. Yang susah mempelajari bahasa Al-Quran, saya juga punya program. Saya dan teman-teman punya program orang dengan mudah mempelajari bahasa Al-Quran. Cuman pertanyaannya yang tadi, mau tidak kita belajar? Waktu yang sudah Allah berikan ini, itu salah satu bentuk bagaimana kita bisa menjalankan dengan baik ya apa yang ada ini. Salah satunya adalah memanfaatkannya dengan yang seperti ini. Gitu ya teman-teman ya. Mari bergabung dengan barisan Al-Quran dengan apa yang kita bisa. Kalau kita sudah bisa membacanya, baca dengan sebaik mungkin. Kalau seandainya saya masih kesulitan untuk bacanya, belajar. Belajar zaman dulu mungkin susah ya, yang saya bilang tadi yang dengan rotan itu tadi kan, oh itu susah. Tapi sekarang Masya Allah banyak sekali itu metode-metode yang dengan beberapa pertemuan saja bisa baca Al-Quran. Beberapa pertemuan bisa baca Al-Quran segala macam. Banyak lah, nggak harus metode kami ya. Ada beberapa yang 4 pertemuan, 5 pertemuan, 7 pertemuan, dan lain sebagainya. Itu hakikatnya Allah muter-muter. Berikutnya tahapannya naik. Kita mau nggak kalau lagi baca Al-Quran tanpa baca terjemahannya, kita langsung tahu. Mau pasti, dan itu rasanya lain. Dan itu rasanya lain. Karena Al-Quran itu mukjizat. Al-Quran itu mukjizat. Kita baca, kita paham, oh, rasanya lain. Memberikan suntikan itu. Kita dengar, kita paham, oh, itu rasanya juga lain. Dan itu tidak susah. Itu tidak susah. Itu mudah. Bukan saya yang bilang, Al-Quran yang bilang. Bukan saya yang bilang, Al-Quran yang bilang. Jadi kembali ke kita semua. Ketika kita menjadikan Al-Quran itu sebagai obat galau, tahapan-tahapan yang tadi harus kita jalankan. Dekat dengan Al-Quran, baca Al-Quran dengan seksama, dengan tartil, itu bentuk investasi kita. Lalu pahami Al-Quran yang kita baca. Maka itu akan menjadi sebuah kebutuhan. Akan menjadi sebuah kebutuhan. Kita sekarang ini terus terang, kalau saya boleh memetakannya. Kita susah baca Al-Quran. Terus terang, karena kita tidak tahu artinya. Jadi, itu merupakan sesuatu yang gaib kayaknya untuk kita. Nggak ada nikmatnya. Nggak ada nikmatnya orang baca Al-Quran, karena nggak tahu artinya. Suara juga mungkin bacaannya, lagunya belum enak seperti Syekh Sudais misalkan kan gitu kan. Jadi bacaannya aja, dia dengar bacaan dia aja risih gitu. Apalagi ada orang di sebelahnya, ya Allah, dia dekat-dekat aja bacanya makin dipelajari gitu misalkan. Ketika ditanya kenapa kok bacanya nggak dikasih, takut ganggu. Loh, salah, ini orang yang baca Quran jangan diganggu. Tapi itu saja kok kuncinya. Setelah kami lihat kuncinya di sana. Bukan tidak bisa baca, tapi tidak paham arti. Tidak paham arti. Jadi tugas kita sekarang mempelajari, dan itu tidak susah. Kalau saya belum buktikan, saya ngomong masih mungkin susah, tapi saya sudah buktikan. Itu bukan sesuatu yang susah. Bahasa Al-Quran bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab susah, tapi bahasa Al-Quran tidak susah. Saya kira sekian ya. Mudah-mudahan saya tadi sudah entar habis ini tanya jawab. Saya hanya ingin menyampaikan. Saya tadi di awal sudah sampaikan. Saya ingin mudah-mudahan keluar dari sini kita punya bahan pikiran apa yang dikeluhkan oleh Rasul, apa yang menjadi pertanyaan Allah kepada kita. Yang mungkin ayat itu pernah kita baca, nggak mungkin. Apalagi kalau kita udah khatam Al-Quran, ayat itu pasti kita baca. Cuma waktu kita baca kita nggak tahu. Sekarang sudah ditunjukkan, ternyata Rasul mengeluh dengan hal itu, dan itu satu-satunya keluhan Rasul. Dan Allah pun menanyakan, apakah kamu meremehkan saya? Bahasanya begitu. Kalau saya bikin agak sedikit kasar gitu. Apakah kamu meremehkan saya? Pertanyaan itu yang harusnya terbetik atau tertanam di dalam pikiran kita, sehingga itu yang akan menimbulkan yang saya bilang di awal tadi pertemuan, kita butuh action.
Maka saya hargai sekali tadi di awal juga orang yang sudah mencanangkan gerakan 1 hari 1 juz. Betul-betul itu mengikis kekecewaan Rasul dan mengikis orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seandainya nanti kita luangkan waktu lagi untuk memperdalam Al-Quran atau bahkan mempelajari bahasa Al-Quran. Allah akan sangat cinta, Allah akan sangat senang. Allah akan luar biasa mengasihi dan merahmati hamba yang seperti itu. Seorang bos ketika butuh orang yang pandai bahasa Inggris, karena sebentar lagi akan ada tender dengan orang Inggris. Ternyata ada satu karyawannya yang mau untuk diutus belajar. Bos itu senang nggak kira-kira? Senang. Apalagi begitu pulang dia bisa bahasa Inggris dengan baik dan tender itu good. Saya yakin itu karyawan pasti akan diberikan bonus yang luar biasa. Ini Allah. Bagaimana senangnya seorang Khalik ketika melihat hambanya berusaha untuk mewujudkan yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mari bergabung bersama barisan Ahlul Quran. Sisa hidup kita betul-betul dekat dengan Al-Quran, sayangi Al-Quran. Ketika kita galau, akhirnya dengan Al-Quran hilang kegalauan kita. Ketika kita sedih dengan Al-Quran, hilang kesedihan kita. Ketika kita bahagia dengan Al-Quran, bertambah kebahagiaan kita. Baik, silakan kalau ada yang mau tanya. Selain dipelajari ya itu Quran, kita diwajibkan untuk menghafalkan juga? Tidak diwajibkan untuk menghafalkan. Tapi kalaupun hafal, oh bagus. Itu bisa. Terus terang bapak saya kan meninggal dalam keadaan nggak bisa baca Quran. Nah itu bisa bantu. Maksudnya nanti saya misalkan, insya Allah saya belajar terus bisa hafal, itu bisa ini orang tua saya buat itu kayak gitu. Jadi begini, itu lain kaitannya ya. Orang tua dulu tidak bisa baca Al-Quran. Mungkin faktornya macam-macam ya. Dan Allah akan menilai itu kan dari faktor, tidak langsung mutlaknya. Mungkin ada orang yang memang dia belum pernah dapat kemudahan untuk belajar itu atau dan lain sebagainya. Atau mungkin membandel tidak mau belajar. Padahal sudah ada di depan mata untuk belajar. Itu kan lain-lain ceritanya. Lalu bagaimana? Itu nanti dilihat dari latar belakangnya ya. Lalu bagaimana kalau seandainya anaknya yang ingin membayarkan itu? Tergantung, dia bisa membayarkan kalau seandainya dulu yang ngajarin baca itu adalah orang tuanya, atau yang menjadi sebab itu adalah orang tuanya. Karena itu yang akan menjadi ilmu yang bermanfaat ataupun amal jariah gitu. Kalau seandainya tidak, ya maka orang tua tidak punya kebahagiaan. Jadi jangan harap sebagai orang tua dapat bagian anaknya baca Quran kalau orang tuanya nggak ngajarin anaknya baca Quran. Tapi katanya kalau hafalin harus di Al-Quran. Oh iya, hafal ya, hafal. Itu nanti di akhirat kan? Di akhirat. Kalau yang tadi kaitannya bisa menghapus dosa karena bacaan kita, nanti dulu belum. Tapi kalau seandainya anaknya hafal, nah itu ada kekhususan yang akan diberikan ya. Boleh kalau seandainya kita mau hafal apa, saya mau kasih syafaat orang tua saya hafal 30 juz, mantap. Luar biasa. Dapat keutamaan untuk memberikan syafaat kepada orang tua. Tapi kalau sekedar membaca, tergantung. Termasuk nih, kalau seandainya kita punya putra dan putri, jangan sampai lolos dari kesempatan nanti ketika kita meninggal, putra dan putri kita ketika membaca Al-Quran kita dapat pahala. Dengan apa? Minimal kita punya saham ngajarin. Minimal kita punya saham. Saya nggak bisa baca Quran, Ustaz. Ya minimal kita punya saham nyuruh mereka belajar bahasa, menyuruh mereka belajar baca Quran. Kan uangnya juga dari kita segala macam dan lain sebagainya untuk transport dia dan lain sebagainya itu saham. Dia nanti baca Quran masuk kita. Tapi kalau orang tua yang acuh, dia nggak peduli, terserahlah. Yang penting anak saya itu bisa balik dengan bagus kalau nari, ya gitu ya. Saya biayai itu piano, saya biayai, tapi Quran nanti dia cari sendiri aja lah. Yang begitu ternyata begitu orang tuanya sudah meninggal, setelah itu anaknya cari sendiri, maka orang tuanya nggak dapat apa-apa. Gitu ya. Alhamdulillah kan sudah semuanya untuk anak ya. Untuk Al-Quran ini jangan sampai lupa. Baik, yang lain? Ya, yang tadi salah satu keutamaan yang diberikan kepada hafiz itu bukannya dia bisa membawa 7 orang. Iya, saya sebut tadi 7 orang. 7 orang dari ahli keluarganya. Itu keutamaan. Maka ketika dia menghafalkan 30 juz Al-Quran, menjaga hafalannya, dan dia akan mendapatkan kemudahan dari
Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada 7 orang ahli keluarga. Nanti di akhir. Syafaatnya dilihat. Kalau seandainya memang dia macam-macam lah, itu nanti kita belajar masalah syafaat. Ya, tapi dia beri kebaikan 7 orang ahli keluarga. Hah? Anaknya 7 istri, nggak dapat istri. Ya, jangan ya berharap pasti. Hah? Nanti kita kalau belajar syafaat ya, kita rekomendasi Allah yang menentukan. Yang masuk rekomendasi kita siapa, nanti Allah yang lihat. Ini layak tidak dapat syafaat. Karena untuk mendapatkan syafaat itu juga harus persetujuan Allah. Bisa atau tidak untuk dapat syafaat. Ya, kira. Kalau kita ada apa namanya nyumbang Quran gitu, Quran untuk ke surau atau ke masjid, kalau dibaca Quran itu dibaca kita dapat pahala. Quran itu dibaca dapat pahala. Karena kita kan nyumbang. Tapi survei membuktikan Al-Quran yang ada di masjid dan di surau itu sementara ini di Indonesia hanya kebanyakan hias. Ada yang dibaca tapi tidak lebih dari 20%. Lihat Pak, nggak usah jauh-jauh lah di masjid kita aja lah. Karena orang datang itu rata-rata mau sholat jamaah habis itu pulang lagi, gitu kan? Sholat jamaah pulang lagi itu saya dulu sempat untuk menggerakkan wakaf itu harus produktif dan cerdas, gitu. Jadi jangan hanya sekedar taruh Quran dibaca, nggak dibaca. Sedekah juga harus produktif dan cerdas. Ketika kita sedekah ngasih makan orang bernilai bagus, tapi nilainya ketika dia selesai lapornya hilang nilainya. Kalau sedekah dari ilmu, itu luar biasa. Ada orang itu di pojok-pojok kota, di pinggiran, di pelosok ini, mereka nggak bisa baca Quran bukan karena nggak mau belajar, nggak punya uang untuk belajar, ya kan? Nggak punya uang, dia harus belajar dari siapa misalnya? Ada yang begitu. Maka kita yang harus lihat pasar itu. Kasih mereka kemudahan untuk biaya belajar Al-Quran. Selama mereka baca Al-Quran sampai akhir hayatnya, pahalanya ngalir ke kita. Paling berapa sih sampai dia bisa baca Al-Quran? 200-300 ribu, tapi pahalanya sampai mati. Kasih Al-Quran yang ke mereka juga. Nah, banyak dari mereka yang kesusahan. Saya bukannya nggak mau baca Quran, nggak punya Quran. Bukan 1-2. Nah, yang seperti itu yang lebih tepat. Itu menurut saya sih. Intinya pokoknya Al-Quran dimanapun diwakafkan, itu dibaca, maka akan mengalir ke kita. Gitu ya. Ada lagi yang lain? ini pertanyaan ini sih jelas. Kalau misalkan Quran itu nggak sengaja diinjak, Ya. Ya atau kotor lah. Itu benar harus Enggak harus dicium, dipeluk. Ya karena apalagi nggak sengaja ya, nggak apa-apa itu biasa saja, bersihkan, kembalikan ke tempat. Jangan. Posisinya Enggak, ya posisinya yang terhormat lah gitu. Yang menurut adat atau kebiasaan kita dia terhormat. Gitu ya. Kalau lagi ngajarin anak baca Al-Quran, Kitanya menyentuh Al-Quran atau tidak? Enggak apa-apa, boleh. Enggak ada masalah. Apalagi kita sebagai pengajar kan ingin mengajarkan, boleh. Enggak ada masalah. Kalau Al-Quran diinstal di HP nih, kadang kalau kita keluar masuk WC itu kan, kita handphone kan di kantong gitu. Iya. Itu hukumnya gimana? Hukumnya? Ya, Maksudnya Al-Quran yang ada dalam handphone ya? Baik. Bagaimana yang seperti itu? Karena itu tidak langsung ada dan dia tempat itu seolah-olah tersimpan di dalam gitu. Maka seandainya kita bawa Al-Quran yang di dalamnya ada program seperti itu, tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. Kecuali kalau seandainya yang kita bawa itu Al-Quran beneran, nah itu jangan. Gitu ya Pak? Ini asa. Kita lihat. Kalau seandainya ada kemungkinan untuk dititipkan di luar, titipkan. Kalau aman. Kalau nggak apa-apa, selama dia ada di dalam tas, maka itu termasuk bahagia yang
dimaafkan. Selama nggak ada lagi loh, mau titip kemana saat saya taruh di depan bisa hilang, bukan Qurannya aja, tas-tasnya hilang semua misalnya gitu ya. Nggak apa-apa, jadi nggak ada masalah ya. Ada lagi? Cukup? Baik. Kalau cukup saya tutup nih. Saya tutup, mudah-mudahan malam ini kita terngiang-ngiang dengan apa yang disampaikan oleh Rasul dan terngiang-ngiang apa yang disampaikan oleh saya nggak jangan saya Rasul dan Allah saja ya, termasuk bahagian yang membuat kecewa Rasul atau tidak, dan termasuk bahagian yang membuat kecewa Allah atau tidak, atau yang meremehkan Allah atau tidak. Kalau seandainya ada yang belum bisa, saya bukan promosi tapi iklan aja. Gak apa-apa, iklan kebaikan daripada saya nanti kena dosanya. Kalau ada yang belum bisa baca Al-Quran, saya punya metode. Kami punya metode Al-Jauhar. 6 kali pertemuan yang dari 0 bisa baca Al-Quran. Pasien kami tertua, pasien 73 tahun, ibu-ibu dan nenek-nenek, dan alhamdulillah dengan izin Allah beliau bisa. Ini kewajiban saya. Bisa kalau yang ini kayaknya agak sedikit malu kalau seandainya kita mengungkapkan saya belum bisa baca Quran. Yang malu bisa hubungi saya pribadi. Tapi mungkin ada orang yang kita cintai, dia juga belum bisa baca Al-Quran. Kalau saya ajari metode yang lama, dia pasti akan susah. Maka Anda berkewajiban untuk mengajarkannya. Karena kita tahu dia belum bisa. Agama ini kan dakwah. Loh, saya belum bisa usah metodenya. Belajar metode saya atau metode yang lain. Yang penting ajari dia supaya bisa. Atau dengan cara yang lain. Tapi intinya itu bahagia kalau dia orang yang kita sayangi. Karena aku satu mau aku kemana. Bagi yang belum bisa untuk mengartikan Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran, saya juga punya programnya. Saya punya programnya. Yang alhamdulillah dengan izin Allah juga dimudahkan. Orang-orang yang nggak bisa sama sekali sekarang sudah banyak ketika mendengar Al-Quran, membaca Al-Quran, sudah mulai. Al-Quran. Hah? Mintanya berapa kali? Kita 3 tahap. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. 1 tahap 15 kali pertemuan. Dan itu langsung nanti alhamdulillah karena kami ada beberapa asatid yang berbaik hati. Karena kami tidak buat sendiri ya. Nanti setelah 15 kali pertemuan itu akan ada pertemuan langsung dengan Syekh dari Syria. Untuk langsung menyemangati kita juga. Hah? Jangan kirim ke sana, nanti nggak balik-balik orangnya. Lagi perang sekarang ya. Ada dari Syria, ada dari Sudan, ada dari apa gitu. Tapi peserta yang ikut tidak boleh satu kelompok lebih dari 10 orang. Satu kelompok tidak boleh lebih dari 10 orang. Dan tidak boleh kurang dari 3 orang. Kalau hanya berdua ngobrol. Iya, enggak harus betul-betul terserah maunya apa. Kalau dalam bentuk pelatihan kita biasanya kasih pelatihan 2 hari. Untuk basic, yang dasar, yang tengah, yang akhir. Saya sampaikan karena saya punya tanggung jawab, ya kan? Dengan teman-teman, dengan beberapa asatid dari Syria, dari Mesir, dari Sudan, kami menggodok gimana caranya nih. Saya ngomongnya gampang saja. Kalau untuk orang Arab enak dah. Ayat ini mungkin nggak terusin, tapi buat kami yang orang Indonesia baca ayat ini, waduh, kayaknya gimana rasanya gitu kan, meremehkan Al-Quran. Oh, bukan sesuatu yang kecil ini. Tapi kalau seandainya kita ikut barisan ahli Al-Quran yang baca Al-Quran, bisa nikmat karena kita tahu artinya. Sama kalau kayak kita nonton sinetron gitu kan, selalu pengen tahu kelanjutannya. Nonton film kalau yang berseri pengen tahu kelanjutannya apa lagi ya. Kenapa? Karena kita paham. Gitu juga kalau Al-Quran itu ada cerita Nabi Yusuf, cerita Nabi Musa. Pengen terus tahu karena apa? Kita tahu artinya. 2 itu yang saya ingin ya. Jadi insya Allah obat galau itu ya. Jadi obat galau bukan instan. Gak bisa kita yang kayak tadi kalau lagi apa buka Bismillahirrahmanirrahim, prop ayat sini apa jawabannya, enggak begitu. Itu lotre namanya. Al-Quran bukan lotre. Al-Quran ilmu yang harus kita. Saya kira cukup sekian ya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Sampai ketemu di tahun 2014 kalau masih ada umur ya. Nanti saya dikasih tahu tanggalnya berapa. Kalau memang ketemu Selasa besok kan tanggal 31 masih ya. Gimana tuh? 31 kita bukan kita. Oh iya, kita ada acara di sana. Berarti libur dulu ya kita ya. Yang mau ikut, saya 30-31-1 itu ada acara di Sentul. Tapi 30 dari sore juga sama dari sore.
dengan keluarga. Kalau seandainya belum ada acara akhir tahun, ikut acara itu pelatihan, kita rekreasi tapi sambil mengkaji, main tapi nanti nyusun planning hidup ya, untuk keluarga. Kalau seandainya ada tim untuk tim dan lain sebagainya, bebas dan terbatas, tinggal tersisa 15 kursi lagi. Ya, tinggal tersisa 15 kursi. Bagi yang belum ada acara, tapi saya sudah ada acara saya dengan keluarga, bagus. Dengan orang tua, lebih mulia lagi. Tapi kalau acaranya saya masih ada sisa tapi cuma hura-hura nih, lebih baik ke Hongkong apa ikut acaranya Ustaz? Lebih baik ikut acara. Ngomong ini hura-hura aja. Ya, sekian, kalau ada salah saya mohon maaf. Nanti akan ada info lebih lanjut lagi untuk pengajian pekan berikutnya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.